acaranya agak berbeda sedikit karena hari ini selain healing kolektif, acara hari ini juga sifatnya adalah talk show gitu ya. Oke, selamat bergabung Bu Rini. Nah, sesi pertama seperti biasa kita akan mulai dengan sesi healing kolektif. Mungkin untuk teman-teman yang baru join, apa sih healing kolektif? Healing kolektif itu adalah atau kolektif healing adalah acara pemulihan atau kita memulihkan kondisi kita, bukan pengobatan ya, tapi penyembuhan lebih tepat seperti itu karena healing. Dan kita lakukan bersama-sama supaya energinya jauh lebih powerful karena personal healing dan collective healing itu tingkat kekuatan powerfulnya energinya itu berbeda ya. Kalau kita melakukan secara kolektif hasilnya jauh lebih cepat dan lebih powerful. Nah, seperti biasa hari ini kita akan mengadakan collective healing block chi release dan sinus ya. Hari ini kita akan bikin dua. Pertama adalah sinus tapping. Kita akan sama-sama men-tapping mengetuk beberapa titik di titik sinus kita. Karena sinus ini berhubungan dengan emosional, sangat berhubungan dengan emosional dan biasanya orang-orang yang cry inside ya, menangis di dalam, yang nangisnya nggak keluar itu punya masalah sinus. Jadi ini adalah bagian dari masalah emosional, biasanya seperti itu. Nah, teman-teman, yuk ikutin saya, sama-sama kita merilis beberapa tekanan-tekanan emosional yang ada dalam diri kita, atau kita merilis beberapa hambatan-hambatan energetik yang ada dalam diri kita dengan melakukan tapping di daerah sekitar sinus ya. Nah, sebelum kita melakukan bersama-sama, coba teman-teman berikan skala menilai kenyamanan teman-teman untuk bernapas. Skala 1 sampai 10 berapa kenyamanan Anda bernafas? Kemudian kenyamanan melihat, dari skala 1 sampai 10, berapa kenyamanan Anda melihat? Dari skala 1 hingga 10, berapa kenyamanan Anda melihat? Dan dari skala 1 sampai 10, berapa kenyamanan Anda bernafas? Ya. Berapa kenyamanannya? Yuk, silakan beli skala pada diri masing-masing sebelum kita mulai. Ya. Jadi kalau untuk bernafas, skalanya berapa kenyamanannya? Kalau untuk melihat, skalanya berapa kenyamanannya? Dari 1 hingga 10. Kalau 10 itu nyaman banget ya. Napasnya nggak ada terganggu. Terus kalau melihat juga mau dekat, mau jauh, mau kiri, mau kanan, nyaman. Oke? Ya. Setelah teman-teman memberikan skala pada pandangan, ya, kenyamanan memandang, kenyamanan melihat, kenyamanan bernafas, yuk nanti diingat ya, dicatat, kemudian nanti kita lihat before after-nya. Oke? Yuk, sekarang duduk yang santai, kemudian tegak ya. Dan ambil nafas dari hidung. Buang perlahan-lahan dari mulut. Sekali lagi ambil nafas dari hidung. Buang perlahan-lahan dari mulut. Kemudian kita mulai dengan jempol kita, ibu jari di sini ya. Di awal alis ya, di sini. Oke. Beberapa mungkin bisa bersendawa. Ketuk, ketuk, ketuk. Sambil katakan pada diri sendiri, semakin banyak saya mengetuk, semakin banyak sampah emosional yang terbuang. Semakin banyak saya mengetuk, semakin banyak sampah emosional yang dibersihkan dari diri saya. Seiring dengan ketukan ini, sampah-sampah emosional dalam diri saya semakin bersih. Kemudian dimobilisasi ya dari jempolnya.
Oke. Sekarang jari kedua. Sini. Ketuk-ketuk. Jangan kencang-kencang ya, teman-teman. Jadi ini kalau air mata turun, jadi di sini. Ya. Ketuk-ketuk. Sambil nafas. Seiring dengan setiap ketukan jari ini, semua kesedihan dalam diriku meluruh. Seiring dengan setiap ketukan jari ini, semua kesedihan dalam diri saya memudar. Ya. Jadi selesai. Ditarik. Jari kedua ya, hanya jari kedua aja yang dimobilisasi. Beberapa bunyi, beberapa nggak bunyi. Nggak bunyi nggak apa-apa. Ya. Sekarang jari ketiga. Sini ya. Kalau yang ini belajar akupuntur, ini ujung dari meridian lambung ya. Ketuk, ketuk, ketuk. Seiring dengan setiap ketukan ini, semua emosi yang tidak nyaman memudar. Seiring dengan setiap ketukan ini, segala emosi dalam diriku yang tidak nyaman memudar. Biasanya kalau kehamilan unplanned atau seiring dengan setiap ketukan ini, semua ketidaknyamanan di pencernaan saya memudar. Semua ketidaknyamanan di pencernaan saya memudar. Ambil napas. Oke, ya, yuk kita tarik, mobilisasi jari tengah. Dan kalau tengah nggak bisa goyang, kita boleh gini-gini kan ya. Oke. Jari keempat, frontal sinus ya. Sini. Ambil nafas sambil dengan tersenyum. Seiring dengan setiap ketukan ini, hidup saya semakin hari semakin bahagia. Saya sadari bahwa kehidupan saya semakin hari semakin bahagia. Saya sadari kehidupan saya semakin hari semakin membaik. Saya menjadi versi terbaik dari diri saya. Oke, kita mobilisasi lagi. Sekarang jari kelima, temporal sinus. Napas, senyum. Seiring dengan setiap ketukan ini, hidup saya semakin hari semakin sehat, semakin berkelimpahan. Semakin sehat, semakin berkelimpahan, semakin bahagia. Berikan senyum di wajah Anda. Hidup saya semakin hari semakin sehat, semakin bahagia. Seiring dengan setiap ketukan ini, hidup saya semakin hari semakin bahagia, semakin berkelimpahan. Oke, kita mobilisasi jari kelingking. Ya. Oke. Yang belajar kemarin bikin moon water, boleh ditepuk sambil bilang, terserah deh maunya apa ya. Mau kaya raya, ya. Saya kemarin lihat ada yang posting tulisan di sininya kaya. Well, it's a good idea ya. Oke, teman-teman. Yuk minum air putih sekarang. Kemudian setelah minum air putih, sekarang kita tutup dengan 2 jari. Taruh di sini. 1 jari lagi di depan pusar,
telapak depan pusar. Kemudian gini, napas. Lihat atas, lirik atas ya. Napas ya. Sambil jarinya tetap goyang-goyang ya. Napas, lihat bawah, napas. Lirik bawah ya, lirik bawah. Lirik pinggir, napas. Tangannya tetap goyang. Lirik pinggir lagi, sisi yang berbeda. Lihat depan. Putar kiri. Putar kanan. Lihat jauh. Lihat dekat. Oke, dan tepuk tangan. Ya, silakan teman-teman kasih penilaian dengan nafasnya dan penglihatannya. Sekarang berapa? Dari 1 sampai 10. Thank you. Dari berapa jadi berapa? Ya, ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing teman-teman atau bertanya barangkali? Oke, chat still going. 6 sampai 8. Terima kasih Bu Evi, Bu Nanik 6 jadi 8. Bu Leana 6 jadi 8. Pak Ahmad 8, 9. Oke, air mata keluar. Nah, air mata keluar ini menarik ya, Bu Titin. Oke. Manis apa asin? Waduh, udah dielap. Nggak terasa, Bu. Harus dirasa ya. Nah, kalau air mata asin dia memang mengeluarkan emosi yang sedih apa. Tapi kalau bahagia tuh air matanya dia cenderung agak manis. Ya. Different taste. Oh iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Titin. Sama-sama. Dua jari di dada terasa sakit sendawa. Ya, nggak apa-apa. Ya, ada kemungkinan mungkin ada blockage di meridian ginjal ya. Kemudian 4 jadi 5, 6 jadi 7. Thank you. Sendawa makin sering, ya nggak apa-apa, tuh dikeluarin. Napas 6, 8, melihat 5 ke 8. Good. So ini kan sangat mudah ya teman-teman, bisa tiap hari dilakukan sendiri ya di rumah. Saya ada satu klien itu, dia rajin melakukan ini ya. Terus lihat kiri, lihat kanan, atas, bawah. Itu minusnya berubah ya. Dengan latihan lihat 8 tidur juga ada tambahan. Oke. So ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita hari ini cari. Oke, Bu Maria, terima kasih 5 jadi 8. Saat hidung ditepuk, rasa ingin bersin, kenapa ya? Nggak apa-apa. Ada yang memang harus dikeluarkan. Ya. Kita hari ini bikin block C rilis satu. Mungkin kita akan cari urgen block C-nya aja ya. Supaya betul-betul clean ya. Oke, teman-teman. Untuk yang baru bergabung, block C rilis collective healing adalah kita membuang sampah energetik yang terjadi karena tubuh tidak berhasil memproses emosi-emosi kita yang intens. Nah, kita akan mencari blok C apa yang sama di antara kita semua, yang urgen, artinya yang harus memang dikeluarkan, supaya dia tidak bermanifest di kemudian hari menjadi gangguan kesehatan, ataupun gangguan finansial, ataupun gangguan relationship, dan lain sebagainya. Karena blok C kalau tidak dirilis, dia akan selalu ada sampai kita melakukan satu tindakan spesifik untuk merilisnya. Nah, untuk kita melakukan collective healing ini, maka saya butuh untuk izin untuk mengakses energi teman-teman semua.
kalau teman-teman sekiranya ada yang tidak mau diakses energinya, maka silakan tulis di chat skip gitu ya, tulis skip, maka Anda tidak akan saya akses energinya, dan saya akan mengakses semua yang tidak tulis skip, saya anggap memberikan izin untuk diakses energinya. Oke, so 10 detik silakan, kalau ada yang mau skip ditulis di chat. Kalau tidak, maka nanti saya anggap semua yang hadir di sini berkenan untuk diakses energinya. Monggo. Ada yang mau skip? Nggak ada? Oke, dianggap semua ikut ya. All good. Yuk, saya izin untuk mengakses teman-teman semua ya. Oke, tolong buka kameranya kalau bisa. Usahakan buka kameranya supaya saya bisa mengakses ya. Soalnya kalau lihat wajah teman-teman kan cakep-cakep gitu, semua itu memudahkan gitu. Nggak pakai membayangkan, memudahkan, dan itu membuat lebih semangat gitu ya. Oke, daripada kan coba ya kalau lihat di layar gelap hitam, mendingan lihat yang hitam apa mendingan lihat wajah yang cakep-cakep gitu kan, mendingan lihat wajah yang cakep-cakep ya. Oke, saya izin akses ya. Ada 2 layar, apakah ada kolektif dan blockchain di sini bisa dirilis? Shock ya. Row A, kemudian row B ya, sebentar. Shock. Oke, keluar unsupported ya. Jadi kita semua yang ada di sini itu memiliki blockchain terkait dengan unsupported, jadi terkait dengan tidak disupport gitu ya. Tidak disupport, kita lihat time frame-nya apakah bisa kita dapat. Time frame-nya bisa kita dapat. 6 tahun, 6 tahun terakhir. 6 tahun terakhir artinya di antara kita semua ada yang memiliki blockchain unsupported semua, tetapi time frame-nya beda-beda ya. Ada yang mungkin 5 tahun yang lalu, ada yang 5 tahun setengah yang lalu, ada mungkin 1 bulan yang lalu gitu. Tetapi kita semua memiliki urgen kolektif blockchain unsupported yang time frame-nya dari sekarang sampai mundur 6 tahun yang lalu, tapi masing-masing berbeda tentu ya, ada yang setahun, yang 2 tahun, ada yang macam-macam gitu, bahkan mungkin ada yang baru kemarin gitu, tapi intinya the last 6 years ya. Oke, kemudian kita lihat apakah kita bisa cek ada di organ mana, apakah sama di paru ya. Jadi kolektif urgen blockchain unsupported 6 tahun terakhir adanya di paru. Jadi ini yang mau kita rilis. Kemudian untuk teman-teman yang sudah biasa tentu tahu prosedurnya, yang belum saya sekali lagi. Jadi nanti saya akan menggunakan magnet begini ya, sambil saya mengucapkan kata-kata seperti saya sehat, saya bahagia. Nah, teman-teman ikuti dengan menggunakan telapak tangannya mulai dari dahi sampai ke leher ya. Jadi misalnya gini, saya sehat, saya bahagia gitu ya. Sampai terakhir amin. Setelah amin, ambil nafas dalam dari hidung, kemudian buang perlahan-lahan dari mulut, buang ke lantai atau ke bumi ya. Waktu membuang, bayangkan waktu membuang, bayangkan ada asap abu-abu keluar dari mulut Anda, yang abu-abu yang lengket gitu ya, asap masuk ke bumi. Jadi biar diregulasi kembali oleh bumi. 2 kali ya, ambil nafas dari hidung, buang dari mulut, ambil nafas dari hidung, buang dari mulut. Yang ketiga kali, ambil nafas dari hidung, tahan selama mungkin di perut, kemudian kalau udah nggak tahan, buang dalam 1 kali hembusan lewat mulut ya. Jadi kalau yang pertama, kedua kan buangnya pelan-pelan. Yang ketiga, tahan, kemudian buang dalam 1 kali hitungan. Langsung.
Oke? Gampang ya. Yuk, kita sama-sama merilis sekarang kolektif Urgen Blockchain Unsupported bersarangnya di Paru 6 tahun terakhir. Yuk, bismillah. Saya sehat. Saya bahagia. Saya dikasihi. Saya diberkati. Saya dipulihkan. Saya disupport semesta. Saya damai. Saya sejahtera. Saya aman. Saya dilindungi. Saya berharga. Saya berdaya. Saya cerdas. Saya bijaksana. Saya bersuka cita. Saya sukses. Saya bersyukur. Amin. Kita nafas lewat hidung. Sekali lagi. Sekali lagi. Tahan. Ya. Silakan minum air putih lagi, teman-teman. Thank you, Bu Fani. Udah dicatatin ya. Teman-teman, seperti biasa, yang namanya habis di healing, kemungkinan akan ada healing proses. So, barangkali beberapa di antara teman-teman akan merasakan healing proses yang lebih terasa daripada sebagian yang lain. Ya. Healing prosesnya yang terasa kadang-kadang lebih ngantuk dalam 1-2 hari ini. Ya, lebih sering ngantuk dalam 1-2 hari ini, maka sarannya kalau ngantuk jangan ditahan. Tidur, walaupun cuma 10 menit, tidur ya, jangan ditahan. Kalau Anda ngantuk dalam 1-2 hari ini, misalnya pas lagi jam kerja tapi kok ngantuk 10 menit pun jadilah, merem sebentar ya. Kemudian ada kemungkinan mungkin agak baper, lebih baper daripada biasanya ya dalam 1-2 hari ini. But it's okay. Pastikan saja banyak minum air putih, kalau bisa air putih hangat ya. Hindari air es dan grounding. Berjemur paling tidak 15 menit berjalan di atas rumput sambil berjemur, itu bagus banget untuk meminimalisir healing proses yang mungkin agak ekstrim untuk sebagian orang. Ya. So, kalau habis ini ada di antara teman-teman yang mau nangis, nggak tahu kenapa, tahu-tahu mau nangis, ya jangan ditahan juga, nggak apa-apa ya. Atau ada beberapa orang yang rasanya marah, nggak jelas marah, pokoknya pengen marah gitu ya. Maybe ya, belum tentu, tapi bisa jadi ada yang seperti itu, maka teman-teman bisa ambil anduk, berdiri, ambil anduk, kemudian sambil peras gitu ya, kakinya lututnya ditekuk sedikit, dan katakan keluarkan emosi marahnya. Ya, oke, itu aja. Ada pertanyaan? Ibu Mili, saya sudah berapa kali lepaskan nafas, yang ketiga kali selalu mual seperti mau muntah. Maksudnya sudah 2 kali. Ya. Ibu punya sakit lambung? Bu Mili ada sakit lambung? Iya, Gangguan Bu, liver? ada, Bu. Maybe Ibu harus ada anger mungkin yang harus dikeluarkan. Ada kemungkinan. Saya terima kasih banget malam ini karena yang tadi time frame 6 tahun itu sepertinya itu saya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Jadi maybe dugaan saya sih ada anger yang harus dikeluarkan. So keluarkan ya perasaan dulu. Yeah. Ibu sudah jelas kan? Ibu berdiri kemudian berdiri ya, berdiri kemudian anduknya gini kemudian gitu gitu ya. Oke. Kakinya selebar bahu. Pertama tegang tapi waktu
lututnya tekuk Ah. sedikit. Iya, iya. Terima Atau kasih, Bu. tiduran juga boleh, Ah, ah. tiduran. Ah, ah. Kakinya tendang-tendang ke depan Ah, ah. sambil ya. Oke, iya. Perasaan Makasih ya, Bu. apapun yang ada jangan hindari, rasakan. Iya, Oke. iya. Makasih, Bu. Sama-sama Bu Mili. Oke. Thank you. Ya, teman-teman ada pertanyaan lagi? Bu Ayen, Ya. tadi saya kok ini langsung keluar keringat Bu Ayen. Sudah minum air putih, Bu? Air putih hangat? Minum air putih biasa nih, air putih. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Langsung sumuk. Energinya lebih jalan ya. Sumuk. Di rolling, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bajunya sampai basah, Ibu harus ganti baju ya. Keringatnya jangan sampai berbalik lagi ke badan. Iya. Oke. Terima kasih Bu Nani. Iya. Thank you teman-teman yang lain. Masih ada pertanyaan? Atau mau sharing? Tidak ada? Oke, so terima kasih sudah bergabung di sesi Collective Healing malam hari ini. Sekarang selanjutnya artis-artis dari Better Life, bintang tamu kita yang keren gitu ya. Kita akan talk show bersama dengan host kita yang cantik dan luar biasa tentunya ya. Cantik dan baik hati loh. Ya. Ibu Dr. Catherine, ya tepuk tangan dong. Halo teman-teman, Ya, Bu Dokter. selamat malam. Hari ini kita menampilkan satu yang berbeda ya. Kan di Better Life komunitasnya banyak nih. Ada juga teman-teman kita ya. Nah, sekarang ini masuk bulan Oktober. Bulan Oktober ini dikenal sebagai bulan Breast Cancer Awareness ya. Nah, kita di sini kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Bu Susi, kemudian ada Bu Evi, satu lagi nih belum nongol nih. Bu Lea, mana nih belum dipin? Nah, dia. Halo semuanya. Halo. Hari ini kita akan membahas, saya tidak akan membahas terlalu banyak tentang apa itu breast cancer ya. Nanti di edisi Better Life Magazine yang ketiga yang akan keluar di bulan Oktober ini, saya akan menulis tentang breast cancer, bagaimana cara menghindari, bagaimana cara pemeriksaan payudara ya. Jadi saya nggak akan bahas nih, biar nanti yang mau penasaran, tungguin edisi Better Life Magazine ya. Nah, hari ini saya mau memperkenalkan dulu teman-teman kita dari Better Life ya. Ada 3 narasumber yang kami undang untuk berbagi sharingnya. Ada Bu Susi TJS. Bu Susi, hai Bu Susi. Hai. Siapa yang nggak kenal Bu Susi di Ketua Tim Bola Senen nih? MC Kondang ya. Kondang kita. Yang perlu MC, saya juga udah bilang Bu, nanti MC-nya gantian ya. Kita pandu acara kita hari ini ya. Bu Susi adalah seorang survival dari breast cancer sudah 16 tahun ya. Kalau lihat mukanya seger, fotonya cantik. Nah ini sekarang kita semuanya pada janjian pakai pink. Saya pakai lipstick pink aja Bu. Kan layar kita udah pink gitu ya. Nah kemudian juga kita kedatangan Ibu Evi Riawati. Halo Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Catherine. Selamat malam Ibu. Siapa yang nggak kenal Bu Evi? Pasti kenal juga ya. Beliau juga rajin untuk ikut bersedekah doa. Beliau juga salah satu tim healing yang ada di Better Life ya. Bu Evi adalah seorang survival breast cancer. Berapa tahun Bu? 15 tahun. 15 tahun. Oh Betty ya Bu ya sama Bu Susi ya. Baik. Dan di sini ada satu lagi teman kita yang luar biasa. Hai Lea. Hai. Selamat malam semua. Hai Lea. Halo. Selalu ceria ya. Teman-teman tahu nggak? Leana ini adalah seorang warrior. Karena Lea sekarang sedang mengalami suatu penyakit yang namanya breast cancer dan dia sedang berjuang untuk pengobatan. Hai Lea. Thank you for coming. Thank you for coming Bu Susi, Bu Evi, Bu Lea. Kita bertiga akan bincang-bincang ya. Karena sebenarnya ini pasti nih banyak yang pada penasaran. Kok gimana ya? Katanya pernah terkena vonis nih 3 kata yang sangat menakutkan kalau buat orang awam. You got cancer. Waduh.
dunia serasa runtuh ya. Tiba-tiba ke dokter yang pertama nggak ngerasa apa-apa, begitu lakukan pemeriksaan, dokternya curiga, kemudian 3 magic word keluar, you got cancer. Itu langsung, waduh, rasanya gimana ya. Nah, teman-teman kita bertiga ini akan menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana dulu rasanya, kacut marutnya, pengobatan, rasa takutnya, bagaimana bisa bangkit lagi ya. Nah, sifatnya sekarang adalah interaktif. Jadi kalau dari teman-teman di sini ada yang mengalami sama persis seperti teman-teman kita yang jadi narasumber di sini, yang mau tanya langsung aja raise hand, langsung aja buka suara, karena kita di sini sifatnya adalah sharing ya. Siapa yang punya pengalaman, siapa yang punya, oh Bu, saya dulu kalau kayak begini, yang saya lakukan ini, apakah benar atau tidak ya. Baik, untuk pertanyaan pertama buat narasumber kita yang paling senior di sini, tapi buat Bu Susi ya. Bu Susi, Bu Evi, dan Bu Lea, pertanyaan saya satu sama. Pada saat Anda pertama kali tahu, kok ini curiga ya, kan Anda bertiga sama-sama nih mengalami breast cancer. Tiap orang ini pasti beda-beda. Ada yang dimulai dengan rasa ada benjolan, ada yang dimulai dengan benjolannya belum tentu di payudara. Benjolannya bisa jadi agak sedikit minggir nih, ke arah ketiak ya. Ada yang disertai rasa sakit, ada yang nggak ada rasanya apa-apa, tiba-tiba seperti keluar air susu gitu ya. Jadi sign awalnya itu banyak ya. Bu Susi, boleh diceritakan Bu, pertama kali Ibu tahu 16 tahun yang lalu itu bagaimana Bu? Ya, makasih Dr. Catherine. Suaraku oke? Wah, oke Bu, always oke. Ditambah nyanyi lebih oke lagi Bu. Oke. 2005 awalnya itu bulan Desember, terus ada waktu saya mandi, terus saya meraba sebelah kiri saya itu kok ada benjolan. Saya nggak curiga apa-apa. Akhirnya saya bawa ke RSCM ya, saya cek di sana. Nah, itu dokter di sana bilang kamu langsung ke bedah. Nah, setelah dibedah, oke saya cek itu. Oke, kita ambil aja nanti, kata itu dokter yang pertama. Nanti ini nggak apa-apa kok, nggak ganas gitu. Akhirnya saya ngambil second opinion. Ya, jadi nggak langsung saya okein dulu, saya ngambil second opinion ke rumah sakit yang lain dengan dokter yang lain. Nah, ternyata saya punya 2 benjolan kiri dan kanan, gitu ya. Nah, setelah dicek-cek, begitu diambil benjolannya, saya siap-siap mau pulang, ternyata hasil PA-nya itu ada keganasan di sana. Wah, itu yang seperti dokter Catherine bilang, benar-benar runtuh dunia. Waduh, saya udah ngebayangin payudara saya ini, udah ngebayangin, waduh, mati ya urusannya, itu meninggal aja gitu. Karena kan kita karena awam tentang cancer, jadi kita nggak pernah dengar cerita itu, cuman tahunya kalau cancer itu mengerikan gitu ya. Nah, itu aja ini. Dan kalau boleh saya cerita sekarang bahwa saya ngerasakan ada seperti masuk angin gitu ya. Masuk angin gitu, jadi seperti senut gitu. Nah, kalau saya lagi ada kegiatan sama teman-teman itu paling, wah kamu belum sarapan gitu, sarapan dulu, terus diurut pakai minyak kayu putih, hilang gitu. Tapi itu berulang kali. Dan itu yang sama. Iya, berulang kali. Jadi kayak kita kena angin duduk atau orang gitu ya, nusuk sampai belakang. Itu kan bisa juga terpikir jantung gitu segala macam. Nah itu terulang dan emosi saya tuh kok cepat banget tersulut gitu. Cepat sekali itu. Nah, wah ini nggak benar saya bilang gitu. Nah itu, akhirnya saya cek yang ke dokter yang kedua, barulah di situ dapat jawaban bahwa ini cancer dan saya harus awalnya kan saya diangkat dulu benjolannya, ternyata itu ada keganasan, akhirnya saya nggak boleh pulang. Harus diangkat masuk rumah sakit ya? Iya, diangkat semua. Wah, itu udah ngebayangin nggak punya payudara, nggak ini. Aduh, saya udah rasanya gimana gitu ya dok ya. Karena anak-anakku kan masih kecil waktu itu. Iya. Ya, nah itulah idenya. Itu cerita awalnya. Dapat vonis tersebut usia berapa Bu? 45 tahun. Itu lagi ya? Iya. Anak-anak masih SD, yang paling besar di SMA ya. Itu kan masih
punya kegiatan banyak, saya lagi produktifnya semua ya, usia-usia seperti itu ya. Saya udah ngebayangin, wah nanti gimana nih kehidupan saya, segala macam lah, udah yang jelek-jelek yang terbayangkan gitu loh. Langsung otomatis yang jelek-jelek ya. Iya. Baik. Kalau Bu Evi gimana Bu pengalamannya Bu? Baik, Aku terima kasih. merinding loh dengernya. Kalau saya ini agak rancu ya, Dokter Catherine, karena waktu tahun 2006 saya kenanya waktu usia 39 itu saya sedang menyusui anak kedua. Ya, jadi beberapa bulan lah ya, mungkin masih di sekitar 6 bulanan gitu ya. Nah, saya sangka itu tergigit kan, mesti ibu-ibu juga ingat ya kalau lagi nyusui itu kadang anak kita itu kaget atau apa terus gigit gitu kan, terus mana dia juga kadang itu nyusunya kan lahap sekali gitu ya. Jadi saya sangka tadinya nyerinya karena tergigit. Cuman kok ini nyerinya ini kok sampai demam ya, sampai menggigil, kemudian juga bengkaknya luar biasa. Terus saya tanya sama teman saya di kantor, saya bilang biasa itu takutnya kegigit, dikompres aja pakai air hangat gitu ya. Ya paling kempes dikit tapi terus lagi demamnya nggak hilang-hilang. Akhirnya saya tanya ke dokter kandungan saya, dokter Boy Abidin yang dokter obsgin seleb itu, tapi dulu belum seleb ya tahun 2000. Cakepnya sih masih tetap ya. Nah, terus disarankan ke dokter Samuel Haryono. Itu katanya dokter onkologi untuk kanker payudara yang terbaik di Indonesia. Nah, hanya itu yang namanya dokter terbaik, antrinya luar biasa. Jadi akhirnya saya sambil coba dulu ke dokter Didit ya di Rumah Sakit Dharma Nugraha. Itu kebetulan teman bapak saya kalau Jumatan di masjid dekat rumah. Nah, sampai di sana tuh saya kaget ya, karena nurse-nya itu sampai jijik sekali ya waktu bantuin saya buka pakaian gitu ya. Dari ekspresinya kelihatan sekali. Dan kemudian dokter Diditnya sendiri juga lihat aja dan tidak pegang, tidak apa, hanya memberikan surat untuk dibawa ke admission. Dia bilang pokoknya harus dilakukan penanganan malam itu juga. Saya datang saja jam 4. Jadi bilang jam 7 akan ditangani, kalau tidak ditangani dia bukan tanggung jawab dia. Ya saya juga kaget-kaget, orang tadinya cuma ke situ mau second opinion. Saya kan maunya ke dokter Samuel, bukan ke situ gitu loh, kok langsung disuruh operasi. Jadi akhirnya saya pulang gitu ya. Nah ternyata setelah pulang demamnya semakin tinggi luar biasa. Akhirnya saya nggak kuat, saya ke rumah sakit Omni yang dekat rumah saya. Saya dari UGD langsung Opnam. Wah di situ itu ya gimana ya? Saya masih kaget sorenya melihat perlakuan nurse-nya, kemudian di rumah sakit sebelumnya di situ juga gitu ya. Jadi dokter UGD gantian lihat kondisi saya. Habis itu dokter jaga ruangan. Jadi nggak cuma dokter jaga ruangan di lantai saya aja, dokter jaga ruangan yang lain itu juga pada gantian datang untuk melihat gitu ya. Dan paginya ketemu dengan dokter onkologisnya, inisialnya dokter HN gitu ya. Dia sudah siap dengan kamera kecilnya. Zaman itu belum ada kamera, belum ada handphone dengan kamera, jadi bawa kamera kecil gitu ya dokter. Terus langsung dia tuh langsung potret-potret aja, nggak minta izin, nggak memperkenalkan diri, nggak tanya nama saya, nggak enak sama sekali itu ya. Terus kemudian dia langsung bilang mau di mamografi. Ya saya nggak mau, sakitnya luar biasa, nyeri luar biasa, bengkak kayak gitu kok mau di mamografi gitu ya. Akhirnya diputuskan untuk langsung dilakukan kemo. Nah, kemo pertama nggak apa-apa gitu ya, aman-aman aja. Cuman waktu saya agak bangun dari tidur, saya ngeliat kok ada rambut dibantal. Kan biasa kan kita kalau bangun tidur kan juga kadang ada rambut dibantal tersisa kan ya. Ya kayak gitu. Cuman pas saya tuh harus berdiri, saya mau ke toilet, berdiri kok rambut saya ikutan jatuh. Nah, jangan disambung dulu Bu. Ya, itu belum ya. Pelan-pelan sabar, tahan dikit ya. Oke, itu pengalaman Bu Evi. Kalau Lea gimana nih? Lea ini kan masih berjuang ya Lea ya. Makanya kenapa disebutnya adalah warrior, seseorang yang sedang berjuang untuk kesembuhan. Lea boleh diceritakan pertama kali pada saat kok Lea ngerasa ini ada something wrong di payudara, sampai akhirnya cari pendapat profesional dan sampai keadaan yang sekarang. Silakan Lea. Iya, jadinya waktu itu ya sama seperti Bu Susi, kalau kita kan baru merhatikan diri kita tuh pada saat mandi ya, meraba yang pastinya. Kayak kalau meraba biasa kita kadang juga nggak ngerti aku biar bagian atas payudara. Nah itu
kayak 2 ruang aku terus. Halo, suaraku internet Putus-putus ya, Lea, suaranya Ini- putus-putus. Ya, oke. Ini udah jelas? Mendingan, Oke. silakan. Oke. Ya. Jadi ya, aku hanya merasakan ada 2 ruas kayak payudara atas. Itu aku diemin karena aku nggak bisa sama sakit. Akhirnya aku nggak betah sendiri. Waktu itu sekitar bulan 4 April. Kemudian sampai bulan akhir, aku ke dokter. Aku pengen tahu gitu loh. Dan dokter bilang, oke, kamu nanti USG coba ya, kita lihat sebulan lagi, nanti kamu USG. Nah, karena waktu itu bertepatan, aku kena cancer itu di tahun lalu, 2020. Juni akhir, aku kan harusnya di Juli ataupun Agustus aku kontrol, aku USG. Tapi Berarti karena udah lagi COVID pandemi, ya waktu itu ya? udah COVID, iya makanya itu yang bikin aku ngeri kan ya. Jadinya mau ke dokter kan juga, aduh rasanya gimana. Kemudian akhirnya aku diemin sampai di Oktober. Aku waktu itu setelah lama nggak bekerja, akhirnya aku dapat panggilan kerja kantoran lagi. Nah 2 minggu kerja aku pikirkan, udah aku periksa karena payudaraku kanan dan kiri bentuknya sudah berubah. Jadi kalau misalnya ya aku kan nyusuin 3 anak, anakku 3 udah remaja semua, jadi kan yang sebelah kenur, tapi yang sebelah Putus, Le? aku pikir putus ya. Aduh. Iya. Gimana? Gak usah buka kamera. Iya. Coba kalau Leana. Oke, silakan lanjut, Le. Coba aku tutup dulu. Suaraku masih Iya. kedengeran? Nah, Oke. lebih Ya. kedengeran. Oke. Iya, sorry. Internetku hari ini off, entah kenapa. Jadi aku pakai tethering dari handphone. Jadi maaf banget. Ya, oke, aku lanjut ya sebentar. Jadinya waktu itu akhirnya aku di Oktober juga, aku ke dokter. Tanggal 17 Oktober, aku USG dengan dokter yang recommended dari temanku, which is kan berarti kenal juga sama temanku. Dan kita jadi ngobrol. Tiba-tiba ngobrol sampai dia USG, dia tiba-tiba bilang gini, Leana, ini ganas loh, nanti kamu dari sini secepatnya ya cari dokter onkologi. Shock lah ya, karena aku waktu itu sendirian, memang aku nggak mau ditemenin siapa-siapa, aku pikirnya hanya cek biasa, nggak ada yang nyangka. Karena ya memang itu, aku nggak ngerasa ada benjolan, bagiku itu bukan benjolan, tapi ternyata itulah diagnosisnya. Dan persis tahun yang lalu, 17 Oktober, aku inget banget kejadiannya. Itu ceritaku. Oke. Thank you, Lea. Balik ke Bu Susi, Bu. Tadi Ibu sempat cerita setelah dapat second opinion, kemudian pulang kan masih mikir nih rata-rata dari pengalaman Bu Susi, Bu Evi, Bu Lea sendiri begitu dapat first diagnosa gitu kan pasti akan cari second opinion, tanya ke teman-teman sampai akhirnya decide, oke, saya melakukan terapi pengobatan di rumah sakit A dengan si dokter B di rumah sakit yang mana gitu ya. Bu Susi boleh diceritakan berapa lama Ibu menjalani pengobatan dan tipe pengobatan apa aja yang dijalani oleh Bu Susi? Oke. Kebetulan saya itu kena baru stadium 2A ya. Jadi begitu termasuk cepat itunya. Jadi begitu ketemu dokter yang second opinion, kebetulan dokternya sama dengan dokter Liana ya, dokter Dian, karena saya memilih memang cari dokter perempuan. Guru karena saya kalau itu, kita, Bu. Iya, kalau diraba-raba dengan dokter laki kan rasanya gimana gitu ya. Tapi kalau saya terus terang waktu pertama dengan dokter Didit, saya kan tutup gini gak enak gitu ya. Tapi kalau begitu dokter Dian dia itu baru ketemu yang ada 2 benjolan, kiri dan kanan. Waktu dokter Didit, waktu pertama cek itu, dia cuma meraba itu yang seperti apa Mbak Evi bilang gitu. Mungkin kurang ini, jadi cuma terabanya itu. Setelah ketemu dokter Dian, baru dikasih taunya gini-gini, bahwa kok nggak kerasa yang sebelah kanan, saya bilang. Karena payudara kita itu kan berlapis-lapis. Jadi dia bilang, jadi saya berkesimpulan, kalau kita punya payudara besar, jangan bangga dulu ya, isinya tuh apa gitu ya. Iya loh, isinya tuh apa gitu loh. Bisa aja itu kista semua gitu ya, cairan gitu. Iya, kan gitu. Terus saya juga
kesentil gitu. Iya ya, selama ini bangga banget punya payudara seksi gitu ya. Ternyata waduh itu penyakit semua gitu. Nah, jadi setelah saya ketemu dokter yang kedua, dokter Dian, terus langsung dicek, langsung saya operasi. Pertama diambil benjolan. Hari pertama tuh saya pikir saya boleh pulang nih, saya itu one day care gitu. Tapi ternyata ada keganasan, saya nggak boleh pulang. Terus suami dan kakak-kakak langsung tanda tangan. Saya agak marah waktu itu sama suami saya. Terus saya bilang, loh, ini kan payudara saya. Kenapa Papa yang ngambil keputusan? Udah nggak usah pulang, nggak usah ini, nanti nggak dapat tempat gini. Ini udah, pokoknya tinggal diangkat aja. Saya nggak bisa ngomong waktu itu. Ya udah, oke, kalau gitu saya pasrah. Tapi betul juga tindakan itu secepat itu. Ya, kalau saya pulang ke rumah, mungkin saya akan ngambil jalan lain, alternatif segala macam, kan bisa jadi. Iya. Masukan-masukan yang seperti itu. Tapi itu saja. Tapi malam itu, besoknya saya langsung tindakan operasi yang diambil semua itu. Saya ngebayangin, waduh, nggak bisa tidur dok. Mulai kegelisahan itu. Gelisah semua. Itu keluarga sudah kumpul dari adik-adik kakak-kakak saya yang dari luar-luar kota itu sudah pada kumpul semua, dari telepon sama suami saya ya. Ini harus disupport. Karena saya itu 10 beradik. Kenapa saya gitu yang kena? Itu ada kemarahan sedikit buat saya waktu itu. Saya sempat marah juga sama Tuhan ya. Kok kenapa saya ya? Saya bilang, apa saya ini? Saya kan orang baik. Mikirnya kan gitu ya. Saya orang baik. Emang saya gitu. Terus saya pikir, wah udahlah, ini nggak boleh ditanya-tanya itu. Terus dokter kan bilang nggak usah. Pokoknya sekarang selesaikan dulu ini dan jangan berpikir apa-apa. Oke, ya udah. Jadi saya nggak sempat berpikir kemana-mana, nggak sempat berpikir ke alternatif dari itu, pokoknya langsung eksekusi dan diambil tindakan. Udah. Setelah itu 3 minggu baru saya ketemu lagi dokter, baru dinyatakan bahwa saya harus kemo. Nah ini pas kemo itu yang membuat saya sampai terdiam, nggak bisa ngomong, nggak bisa napas waktu itu. Hah, kemo? Saya bilang. Segitu parahnya ya. Saya tanya sama dok, karena di pikiran saya kalau kemo tuh itu banget gitu ya. Terus saya tanya sama dokter Dian, kalau dokter di posisi saya, tindakan dokter apa? Terus dia bilang, saya ambil kemo. Dikasihnya penjelasan begini. Karena SOP-nya kalau di Indonesia kan begini harus kemo. Gitu. Oke, saya bilang, kalau gitu saya ambil kemo. Terus apa ininya? Saya cuma dapat informasi bahwa rambut rontok gitu ya. Dengan kalau yang nggak rontok gimana? Ada nggak itunya yang paling bagus? Gitu. Ya tergantung tubuh kita nerima obatnya kan. Kan tidak semua orang dengan obat yang sama, tidak semua tubuh kita kan sama, reaksi yang sama. Jadi saya bilang, oke, saya minta yang paling bagus obatnya gitu supaya nggak ada efek muntah segala macam. Tapi ternyata ada juga muntah segala macam gitu ya. Terus terang dok, waktu saya kemo pertama itu kayak dicabut nyawa gitu loh dok. Terus saya hampir sekian detik itu melayang-layang nyawa saya gitu ya waktu tetesan kemo pertama masuk itu. Ya. Oke Bu, stop dulu Bu. Nanti yang tentang kemo kita bahas lagi ya Bu ya. Jadi Oke. Kalau Bu Evi kan lumayan lari sana lari sini dalam tanda kutip ya Bu ya. Cari beberapa second opinion sampai akhirnya Ibu decide untuk melakukan tindakan A, tindakan B, itu bagaimana Bu? Nanti abis ini kita akan bahas perjalanan terapi Anda ya. Iya. Silakan Bu. Sebenarnya saya bukan akhirnya memutuskan ya Dr. Catherine, karena terdesak aja gitu Dr. Catherine, karena kondisi saya sudah dalam kondisi payudara kiri saya bengkak dan nyeri luar biasa, saya demamnya tinggi sekali dan sudah menggigil. Jadi ya tadi itu karena tadi semua mau ke Dr. Samuel, tapi karena antrinya masih panjang, saya sambil nunggu harinya dapatnya jadwal, saya ke Dr. Didit itu kan, dan ternyata di situ kan membuat saya terkejut bahwa ternyata kondisi saya bukan mastitis gitu loh. Itu kan yang tadi kalau mastitis aja sih hal yang umum kalau ibu-ibu menyusui memang kadang-kadang kan bengkak kan kegigit ya. Nah ini ternyata yang membuat saya shock itu sebenarnya waktu susternya itu kan sebenarnya setiap hari dia ngelihat ya kondisi pasien
kanker payudara, harusnya suatu hal yang wajar ya, biasa. Tapi melihat ekspresinya dan melihat dia mukanya tidak bisa menunjukkan bahwa dia jijik, itu membuat saya down betul ya. Jadi saya sudah nggak mikir lagi nanti gimana saya nggak punya payudara ya, tapi gimana ya kalau ada orang lihat kita jijik itu ya itu aja yang lebih parah ya. Jadi saya malah nggak mikir lagi nanti kalau punya payudara dari situ. Sesama wanita tuh ngelihat payudara orang lain tuh jijik dan setiap hari dia ngeliat kelainan kayak gitu, itu kan suatu hal yang sudah membuat kita itu apa ya langsung down ya. Iya betul. Sampai itu dokternya lagi juga nggak megang pun nggak mau ya, jangan lihat aja langsung bikin surat. Jadi itu akhirnya membuat saya juga tersinggung sehingga akhirnya saya ngerasa saya nggak saya tanggapi itu, saya langsung pulang aja sambil nunggu nanti Dr. Samuel. Ternyata malam itu kan semakin parah sehingga akhirnya saya masuk ke UGD kan ya, dan itu sudah ya sudah pasrah sebenarnya Dr. Catherine. Sebenarnya kalau kita sebagai wanita pun, sekalipun kita tahu bahwa itu memang tugasnya seorang dokter untuk memeriksa kondisinya, tapi kan kita juga tahu bahwa yang memegang kita itu kan dari dokter UGD ke dokter ruangan gitu ya. Dan kita sudah tahu jam berapa dia akan nengok, itu kan begitu serah terima dari UGD dia akan visit gitu ya. Tapi kan nggak kemudian setiap 1 jam ada dokter lain lagi datang bilang dokter jaga juga, 1 jam lagi ada datang dokter jaga juga, kan saya juga ngerti nggak mungkin dokter jaga di situ, dan semua hanya pengen lihat aja gitu. Itu kan semakin menyakitkan ya, semakin menyakitkan buat kita perempuan ya. Itu yang menjatuhkan moral saya di situ, dan kan memang kita harus nunggu dokter onkologisnya ya, dan ternyata dokter onkologisnya hanya fokus pada kasus ya, bahkan dia tidak tahu ini kasus pasien siapa namanya, jadi hanya fokus susternya suruh buka pakaian saya dan dia langsung foto-foto saya tanpa minta izin. Itu yang membuat sebenarnya pengobatan saya bukan suatu hal yang saya niati Dokter Catherine, tapi kondisi saat itu membuat terpaksa saya harus mencari rumah sakit karena saya takut demam saya terlalu tinggi dan saya sudah menggigil itu Dokter Catherine. Oke, thank you Bu Evi. Kalau Lea sendiri gimana Le? Aku jadinya, tadi aku sempat keluar, boleh tanya, Eva boleh tahu pertanyaannya lagi Dok? Pertanyaannya gini, setelah dapat diagnosa, terus kan kemudian kan you have to decide pengobatan apa yang mau dilakukan ya. Jadi ini yang kita lagi bahas sekarang ini adalah bagaimana caranya Lea setelah tahu ada penyakit tersebut, akhirnya pengobatan apa yang diambil. Kan option kan banyak nih, mulai dari kemo, radiasi, terus kemudian alternatif di luaran juga banyak gitu ya. Sampai apa yang membawa Lea akhirnya decide pengobatan yang Lea kerjakan sekarang? Jadi waktu aku tahu keluar dari rumah sakit itu, aku langsung telepon teman-teman baikku, aku bilang aku seperti ini. Salah satunya kan juga Dokter Catherine, sampai tak telepon juga ya, tak langsung tak kontakkan, Dok aku begini, bagaimana? Puji Tuhan aku baru terkena, bersyukur sudah gabung dengan komunitas, jadi bisa dibilang cepat gitu loh, dan teman-teman baikku tuh semua langsung yang support gitu. Dan waktu itu juga aku pulang waktu itu kan memang aku titip anak-anak di rumah mami, aku cuma bilang mami, mam aku mesti cari dokter onko, katanya sih aku kena cancer. Itu udah nggak bisa nangis, nangisnya juga nangis yang sampai yang bengong gitu kan ya. Ya udah, jadinya dari teman-teman ada beberapa yang kasih alternatif kasih rekomen dokter ini, dan finally dokter yang kupilih adalah Dokter Dian juga yang barengan sama Bu Susi gitu. Nah, ya aku bilang kalau misalnya Tuhan menunjukkan jalannya, yang tadinya ketemu Dokter Dian kan juga sebetulnya lama ya, harus berbulan-bulan. Dilalah aku 17 Oktober tuh hari Sabtu, tapi hari Kamisnya aku udah bisa ketemu sama Dokter Dian itu. Dan dia langsung bilang, oke, aku senangnya dia itu memberikan step-stepnya dulu nih. Sebelum nentuin tipenya ini stadium berapa, sebelum dilakukan tindakan, kita cek dulu semuanya. Dari PET scan, dari ABVS gitu kan. Finally ya udah, dan aku juga merasa aku lebih suka memilih untuk medis.
secara medis, karena kan sudah pasti udah ada apa sih medis bilangnya ya dok, udah ada Sudah penelitian, scientific udah base-nya, ada ada penelitiannya. ya ada seperti itu segala macam. Lagi pula kalau alternatif itu kan kadang terlalu lama, sedangkan dokter dokter USG-nya itu bilang, Leana ini ganas, ini maklia, namanya sih cantik maklia, tapi artinya ganas. Malignan. Malignan, ya Iwak. Namanya juga Lea, suka lupa. Iya, namanya maklia. Efek kemo itu suka lupa. Iya, betul. Efek kemo, salahin kemonya aja ya Bu Susi. Iya, gitu. Jadi ya sudah. Aku pernah diajakin ikut alternatif. Aku juga pernah. Jadi waktu itu juga adikku juga waktu itu sempat ada benjolan gitu loh dan kelenjar. Waktu itu dia juga minumin kita bilangnya tuh sop yang 7 sayuran. Itu juga sebelum istilahnya sebelum ketemu dokter dan sebelum ketahuan apa segala macam itu juga aku minumin gitu loh. Jadi pagi-pagi tuh bangun pagi motongin sayurnya dulu gitu kan, ngerebusnya sampai yang berjam-jam, finally juga ternyata sampai kadang suka kekeringan, yang kadang pokoknya nggak jelas deh kan, juga nggak ini. Dan aku tuh orangnya memang bukan tipe yang telaten, terus terang aja. Terus ada yang bilang akar bajaka gitu, ya semua juga aku minum sih, coba minum. Lucunya pernah diajak ke Sinse. Aku tahu banyak sekali orang-orang yang sayang sama aku. Mereka kan juga mau yang terbaik lah buat aku. Leana ada alternatif gitu loh. Mungkin ada yang tahu Sinse di Muara Karang deket situ. Dia bilangnya dikepret. Dikepret itu ditepok. Plak gitu kan. Iya, waktu itu kan pandemi. Oke, aku bilang waktu itu aku kemo tiap hari Sabtu, hari Minggu si Sinse-nya buka. Jadinya si temanku itu maksa ngajakin aku, ayo deh kita ke sana, dibilang gitu. Ya udah deh aku nyobain gitu. Itu ada sesi perempuan, sesi wanita, sesi laki-laki. Masuk tuh sekalian banyak, cuman pakai tank top ataupun cuman sarungan gitu kan ya. Dan itu memang ditepokin karena mungkin aku baru pertama kali ditepoknya tuh di belakang, di punggung rada-rada lama. Nah, terus semua pada bilang, kan semua pada nanya dong, kan kita kan rame-rame tuh ada kali sekitar 50 orang tuh gantian. Masuk, terus ditepokin nih ceritanya, ditepokin dan mereka sambil bilang gitu, kamu kenapa? Iya, aku kena CA payudara. Oh, aku juga. Terus kamu gimana? Iya, aku lagi kemo, aku bilang gitu. Udah, kemonya di sini aja. Dan itu dia bilang harus rutin 3 bulan setiap hari. Terus aku mikir dong, waktu itu aku juga mulai kerja loh. Kerja gimana gitu kan, kepikiran dong, gak enak dong gitu. Ini baru masuk loh, baru mulai 2 minggu kerja gitu. Terus semuanya pada bilang ya udah nggak apa-apa, diatur aja gitu. Datang ke sini dulu, nanti pulang kerjanya lebih maleman. Terus mikir-mikir lagi, gue datang ke sana tiap hari 3 bulan untuk dikepret, untuk dikeplak. Pokoknya bego banget gue ya, yang ada gue lebih stres gitu loh daripada mesti. Kalau mau dikepret mah Bu Ayen aja dikepret biar kaya. Nah, kalau kepret itu gue mau gitu kan. Jadi dikepretnya buat untuk yang ya emang sih mungkin kan mereka tuh ngepret gitu kan untuk melancarkan aliran darah ya. Udahnya juga ya habis efek kemo kan memang jadi kan badannya kan lemes gitu, berat. Emang setelah itu segeran. Tapi kan kalau misalnya untuk tiap hari harus ke sana gitu loh. Aduh, kan kita nggak boleh stres ya Bu Susi ya, Bu Evi ya. Yang ada kita stres duluan, stres khusus buat dikepret gitu, buat apaan? Lagi pula juga waktu itu, memang waktu itu kemoku udah mulai. Aku bilang kan sayang dong, masa aku berhentiin kemonya. Jadi sejak itu aku pikir, ya sudah, aku minum vitamin, minum akar bajaka, terus kadang sop gobo namanya, 7 macam sayuran itu aku jalanin. Tapi kepretnya enggak deh, makasih. Gue kemo aja. Thank you. Bu Susi, Bu Evi sama Lea berarti tiga-tiganya melakukan kemoterapi ya Bu ya? Iya. Bu Evi juga melakukan kemoterapi. Baik. Banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kan kalau kita dengar ya, efek kemoterapi itu yang gini. Nah, boleh diceritakan masing-masing Bu Susi, Bu Evi, dan Lea pengalaman pada saat melakukan kemoterapi dan berapa lama kemoterapi dijalankan. Silakan Bu. Oke, ya. Kalau aku kemonya tuh 6 paket. Jadi 6 kali per 3 minggu. Itu diinfus ya. Kemonya diinfus. Jadi
Jadi dari antara kemo ke kemo kan kita harus sehat, bener itu. Ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi saya waktu kemo pertama masih nggak apa-apa. Begitu kemo kedua itu baru. Kemo pertama itu badan masih kuat sih ya, tapi udah mulai muntah segala macam. Kemo kedua mulai itu rontok rambutnya, habis gitu. Stres juga ngeliat rambut habis gitu ya. Akhirnya suamiku ngambil, ya udah, dia gundulin kepalanya dulu, baru setelah itu bantu saya gundulin ke saya. Jadi kami berdua gundul lah di rumah itu ya. Support ya dari suami ya. Iya. Terus tiap malam itu saya dikasih cem-ceman itu supaya rambutnya itu. Tapi ternyata enak juga ya Lea ya. Dingin gitu ya. Terus nggak perlu Nah, saya pikir cuma rambut yang rontok. Ternyata kan semua rambut kita gitu loh. Semua rambut rontok. Sampai alis dan rambut bawah. Alis, iya. Jadi makanya saya pintar jadi pakai alis gitu semenjak habis kemo gitu ya. Itu bulu mata juga gitu ininya. Nah, waktu tumbuh rambut itu jadi hitam dan ikal-ikal gitu ya. Kayak Lea sekarang. Iya. Iya, rambutku ikal. Iya. Senang. Jadi saya cuman itu aja kemo. Jadi Ibu rambutnya rontok segala macam itu langsung di kemo kedua udah langsung rontok udah, ya? Udah. Aduh, pantesan Dok dan mungkin teman-teman yang nggak kuat kemo itu ya itulah. Memang nggak kuat sekali. Tapi saya berpikir gini, kalau saya lihat teman-teman yang lain di luar sana gitu ya, saya tuh lebih beruntung gitu ya, karena saya dapat fasilitas yang enak lah gitu. Jadi kenapa saya harus ini? Jadi saya mesti lebih kuat gitu ya. Nah itulah support yang saya ini. Ada satu kali waktu saya kemo ketiga, kan kalau kita habis kemo tuh nggak bisa namanya orang sakit tuh nggak bisa dibohongin ya, terutama dari mata kan kelihatan layu gitu ya. Jadi satu ketika saya tuh pengen makan nasi Padang. Habis kemo ketiga, saya ke sana makan nasi Padang. Begitu saya keluar dari situ, saya mau beli kue nih, kepingin banget. Nah yang jual kue itu bilang gini, ih kamu cantik banget. Saya bilang, Ibu ini cantik gitu. Ibu juga cantik walaupun udah tua. Hah? Saya tuh baru 45 loh gitu. Terus udah tua, saya tuh jadi tersinggung gitu ya. Waduh, sampai di mobil saya lihat kaca. Waduh, gue udah tua banget ini. Nggak boleh gini ya. Akhirnya aku pulang ke rumah, terus cerita sama suamiku. Aku dibilang orang gini loh tadi. Ya udah sabar mah. Oh nggak boleh aku bilang gitu. Jadi aku langsung mandi, dandan, pakai lipstik itu. Aku nggak boleh kelihatan seperti orang sakit. Itu benar-benar kan dia nggak tahu siapa saya. Iya. Itu motivasi banget buat saya. Jadi sejak itu saya kalau habis kemo saya nonton Dok. Untuk motivasi. Terus saya lihat-lihat baju. Saya ke mall. Saya pengen makan, ajak teman-teman, tapi begitu udah mau makan, saya mulai mual nih muntah. Saya tinggalin teman-teman yang makan, saya pulang gitu ya. Itu, saya beli. Pokoknya apa yang kepingin, saya nonton, saya apa gitu loh. Jadi saya nggak mau bawa diri saya jadi lemes. Jadi saya dandan. Saya juga kalau mau di kemo sebelum dokter Dian datang, saya dandan duluan. Tanya sama dokter Dian. Saya dandan, saya pakai itu. Pokoknya secantik mungkin saya dandan. Karena sejak itu sentilan buat saya, kita nggak boleh memperlihatkan bahwa kita sakit. Good. Itu betul, motivasi. Luar biasa. Ya, iya. Luar biasa, Bu. Aduh. Iya. Thank Jadi you kalau banget. sakit, teman-teman, berdandanlah Ya. secantik mungkin. Karena itu akan menaikkan self-esteem ya. Iya. Percaya diri kita naik. Betul. Hormon stresnya juga turun. Iya. Kita dapat tambahan booster ya Bu ya. Iya. Kalau Dan Bu jangan Evi, betul. Tuh. Kalau Bu Evi gimana Bu pengalaman kemonya Bu? Ya mungkin saya Rontoknya berbeda. kapan? Rontoknya ketinggalan di bantal itu kan ya tadi itu ya kalau kita tidur kelamaan kan juga emang suka rontok di bantal kan ya. Ya gitu aja. Tapi pas bangun itu berdiri rambut juga jatuh.
Nah, terus habis itu kan di kamar mandi kan ya, mungkin dia kena air, semakin kena beban air semakin jatuh. Jadi waktu saya kaget itu sebenarnya belum pas berdiri di tempat tidur tuh saya mungkin nggak begitu nggak karena kan agak ngeliang-ngeliang gitu kan ya. Jadi ya udahlah pokoknya jalan aja. Nah pas mandi itu akhirnya saya lihat ke saluran air, saya kaget di situ sudah ada rambut saya bergumpal-gumpal di situ. Ya sudah, dan saya kan kayaknya nggak dapat kesempatan kayak Bu Susi dan Kak Lea yang ada waktu antara jeda satu kemo ke kemo berikutnya. Jadi saya kan agak beruntun. Jadi langsung merasakan langsung ya. Jadi rambut saya kan kalau dibilang bukan rontok tapi jebol ya. Ya saya nikmati aja. Terus kemudian kalau pertama susternya panik itu saya muntah enggak, mual enggak, gimana sih? Saya nggak apa-apa ya. Tapi saya baru sadar ternyata pertama jebol. Nah yang kedua itu yang ditanyakan betul. Jadi begitu saya bisa merasakan ya ibu-ibu dan bapak itu kalau kemo itu gimana beratnya, kenapa banyak orang yang sebenarnya meninggalnya bukan karena kankernya tapi karena kemonya. Jadi yang kedua itu saya sudah bisa merasakan mungkin karena imunitasnya sudah mulai turun ya. Jadi mulai infus itu masuk ya. Nah saat itu juga itu terbakar ya, terasa terbakar ya, mengalir terbakar. Jadi kulit tangan pun itu juga langsung merambat merah tua ya, rambat itu. Nah habis itu kita kerasa badan panas semua kebakar itu. Nah itu karena sampai terakhir akhirnya kulit saya kelihatan seperti terbakar, maksudnya kehitaman gitu kan, suram. Ya betul, ya itu yang terjadi. Tapi setelah itu berangsur kembali kok kulit kita juga, rambut kita juga normal. Akhirnya tumbuh lagi. Jadi nggak apa-apa sih itu untuk regenerasi rambut. Kayak Lea nih, kemarin udah rontok habis sekarang tubuhnya malah lebih hitam. Iya, malah lebih bagus. Iya kan? Betul sekali. Gitu. Lea pada saat pertama kali rambutnya rontok gimana Lea? Kan pasti udah denger ya kalau orang kemo pasti rontok segala macam. Tapi when you experience itself itu kan rasanya beda tuh Lea. Nah jadinya aku tuh sempat merasakan kalau pas kita ada kejadian sesuatu di kita gitu kan ya, istilahnya kayak aku kena cancer, tuh dilalah kok tiba-tiba ada aja, oh ini juga kena cancer, oh itu juga kena cancer gitu. Jadinya banyak sekali yang tiba-tiba telepon, Le, gue juga survivor, Le, gue juga ini gitu kan. Dan pokoknya aku bilang supportnya luar biasa. Dan mereka tuh pada bilang, Le, udah deh gundulin aja sebelum lu shock ngeliat rambut lu rontok, mendingan lu gundulin. Apalagi aku itu kan kemo, sama kemo itu 6 siklus. Tapi kalau dokter Dian sekarang dari 6 siklus itu dibagi 3. Jadi biar mungkin efek obatnya nggak yang sampai ini keras kan ya. Tapi yang ada aku tiap minggu itu kemo. Jadi kalau misalnya yang lain tuh misalnya kayak tadi Bu Susi berarti per 3 minggu ya Bu ya. Jadi 6 kali. Kalau aku tiap minggu tuh. Nah, jadi kemo itu dibilang A, B, C. Nah, itu aku kemo pertama di akhir November kalau nggak salah. Aku udah pertengahan November. Pokoknya nggak ada sebulan. 14 November aku kemo pertama. Awal Desember rambutku udah mulai rontok. Itu jadi baru diusap begini aja itu udah bisa sampai yang berhelai-helai dan kadang tuh juga udah langsung yang segrumpalan gitu kan ya. Terus kalau di keramas itu kan tambah out-outan gitu kan ya Bu Evi ya. Nah jadinya akhirnya aku bilang sama Mami, kita kan punya salon langganan, Mam, ayo deh kita potong rambut gitu loh. Aku mau potong rambut. Jadi dipotong ngebob gitu kan ya. Tapi ya tetap tambah rontok. Akhirnya aku tatakin handuk kalau di tempat di bantal. Jadi kan rontoknya ke situ, tapi kan ya tetap aja ya banyak ya. Terus tiap kali rontok, aku fotoin. Tiap kali foto, aku fotoin gitu. Waktu aku potong rambut pun itu aku fotoin. Orangnya sampai bilang jangan kamu fotoin. Enggak, aku cuma buat kenang-kenangan doang. Aku enggak apa-apa. Terus terang aku enggak apa-apa rambutku rontok. Terus terang aku siap rambutku hilang. Tapi aku nggak siap payudaraku yang hilang.
Itu yang pertama kali banget aku rasain. Walaupun I'm sorry, I'm single mom, nggak ada yang perlu lagi dan udah pensiun, anak juga udah pada gede, gitu kan ya. Tapi sebagai wanita, biar gimana pun ini kan benda yang sangat amat berharga buat kita. Ya, iya. Nah, yang aku down banget waktu dokter bilang ya iya, waktu itu dibilang ya udah nanti baru kita lihat lagi sih memang. Tapi waktu sebelum dokter memvonis ini tindakannya seperti apa, kita pasti udah shock dulu dong. Wah, gue juga bakalan kehilangan nih kayak waktu itu Bu Susi. Tapi ada satu titik di mana finally aku cuman ya udah deh Tuhan, terserah mau kayak gimana. Kalaupun udah nggak ada, aku juga pertama aku agak sedikit flashback. Waktu pertama di USG itu ada hanya di sebelah kanan. Tapi waktu di Raba, aku kan kedua dokter. Dokter Dian tuh dokter yang kedua gitu. Tapi dua-duanya tuh kemarin sempat bilang sebelah kiri pun ada. Itu langsung shock dong kitanya pasti, kan? Aku udah sampai mikir, waduh ini bakalan dua-duanya gitu. Ya sudahlah, finally nggak usah beli BH kan juga nggak apa-apa juga gitu kan istilahnya. Jadi cari yang sesuatu yang bisa bikin ya udahlah gitu kan. Memang mesti direlain gitu. Nah terus tapi waktu itu dokter bilang oke, kita kemo dulu. Aku langsung yang lega luar biasa karena dokter tidak harus dokter Dian bilang kita kemo dulu. Sedangkan dokter yang pertama kali dia langsung suruh aku biopsi dan after itu biasanya after biopsi itu susternya bilang langsung tindakan pengangkatan. Nah, aku bilang bersyukur banget aku ketemu dokter Dian. Jadi ya sudah, tapi aku nggak pernah sampai gundul banget, gundul tuh nggak pernah. Jadi walaupun rambutku rontok, udah mulai habis gitu, masih ada nyeplok sana, nyeplok sini, kayak bayi baru tumbuh rambut kan. Tapi support anak-anakku tuh luar biasa. Aku selalu nanya sama mereka, Mama potong rambut nggak? Mama gundulin aja nggak? Nggak usah mah, nggak apa-apa. Udah Mama gitu aja, Mama pakai scrub gitu kan, dan kebetulan kan ada beberapa temanku kan juga dokter kan ya. Nah terus mereka tuh pada ngasih scrub gitu, jadi bisa aku pakai. Beberapa sih bilang udah pakai wig aja. Aku bilang aku nggak suka pakai wig itu kan kadang bikin panas, tambah gatel atau gimana. So ini Lea yang sebenar-benarnya, ini Lea yang ada. This is me ya. Ya dijalanin aja gitu kan. Lea waktu ketahuan udah stadium berapa Lea? 3B. 3B. Kalau Bu Evi, Bu Susi kan tadi 2A ya Bu ya. Kalau Bu Evi? Saya nggak sempat nanya stadiumnya ya dokter, karena kondisinya waktu itu saya sudah nggak terlalu banyak bisa bicara. Oh baik. Okay. Dan hubungan dengan dokter juga nggak baik ya, jadi iya, betul. Saya nggak Jadi dokter itu datang sudah nggak suka. Luar biasa sekali ya Bu Evi ya. Iya betul. Baik. Ini ada pertanyaan ya dari teman-teman juga. Yang kan kita tahu perjalanannya dari Magic Word tadi 3 angka, kemudian juga struggling yang dihadapi pada saat pengobatan segala macam ya, sampai sekarang akhirnya kita bisa melihat Bu Sisi yang ketawa-ketawa, Bu Evi yang juga ketawa, Lea apalagi biarpun sekarang dalam perjuangan juga ketawa-ketawa gitu ya. Nah ini yang sangat-sangat menarik untuk dikupas adalah gimana caranya bangkit dari keterpurukan Bu. Setelah ketemu diagnosa, menjalani terapi, sakitnya, demamnya, rontoknya gitu ya. Nah bagaimana caranya bangkit dan support sistem apa yang Ibu, Bu Susi, Bu Evi dan Lea dapat? Silakan Bu Susi. Masih di mute sayang, Bu Susi masih di mute. Oke. Ya, saya itu terus terang, kalau kita sakit memang kita tuh perlu dukungan dari keluarga, itu paling penting. Ya, pasangan, anak-anak, kakak, adik, itu pokoknya keluarga itu sangat penting. Teman-teman ya. Jadi ketika disitulah lihatnya kalau ketika kita sakit, kalau banyak yang support, banyak itu berarti mereka tuh luar biasa ya dengan kita. Nah itu, saya mikir waktu itu kan anak saya masih kecil-kecil. Ya. Jadi saya tuh harus sehat karena saya akan mengantarkan anak-anak saya gitu loh. Nah, jadi support dari suami, dari anak-anak. Anak-anak kan nggak tahu mama tuh sakit apa gitu. Dia kan baru cuman tahunya cancer aja gitu ya. Nah, terus teman-teman itu bukan main. Itu makanya aduh alhamdulillah terima kasih. Terima kasih juga sama Allah gitu. Diberikan hal-hal yang baik gitu ya. Diberikan kemudahan-kemudahan, saya diberikan teman-teman yang mencintai saya, diberikan keluarga. Itu bukan main itunya. Makanya ketika kita sakit itu orang yang paling dekat dengan kita itu yang harus
benar-benar mensupport kita. Gitu. Karena kalau namanya cancer atau penyakit apapun juga, kita perlu support dari itu. Baik medis apa segala macam gitu. Ya Bu Epi ya, kita kalau di apa namanya, kadang-kadang ngerasa gini Dok, kita kemo itu kan ada satu saat ada titik terendah buat kita. Itu benar-benar kita tuh kayak, aduh, udah deh, gua begini aja deh. Itu ada. Saya merasakannya seperti itu. Karena dulu kan saya belum gabung komunitas seperti ini gitu ya. Terus saya sempat juga ikut meditasi, tapi itu kayaknya belum meresap dengan saya gitu. Tapi ternyata saya butuh teman, butuh teman-teman, butuh keluarga gitu. Jadi itu yang paling penting buat kita. Dan alhamdulillah semenjak gabung di sini, saya jadi tetap luar biasa. Thank you Bu Susi. Bu Evi bagaimana Bu Evi? Ya, memang pasti support yang luar biasa masih dari keluarga, dan kalau ke teman itu kan saya tidak berani bercerita ya karena kondisinya tidak memungkinkan untuk cerita, dan saat itu saya memang dalam kondisi sangat sakit karena kemonya kan beruntun ya, jadi memang betul kemo ke-4 ke-5 itu kan rasanya saya nggak kuat ya, tapi saya pengen cepat-cepat apa yang terjadi setelah kemo yang kelima, karena saya berharap setelah itu saya buruan pulang, saya nggak mau di mamografi. Karena pokoknya saya memang pulang paksa karena saya pengen selesaikan, kemudian saya mau balik ke Dr. Samuel. Ya jadi akhirnya saya kembali ke Dr. Samuel, dan kemudian ya memang kondisinya tidak baik ya, jadi akhirnya mau diteruskan lagi juga dengan kemo, tapi karena kondisi saya sudah payah, jadi diganti dengan bentuk obat yang diminum. Jadi saya lanjutkan itu 2 minggu kemudian balik. Nah pada waktu itu kemudian saya waktu saya hamil itu kan memang saya menderita urtikaria agak berat ya, sehingga akhirnya dikenalkan Dr. Boy Abidin dengan seorang hipnoterapis namanya Bulani Kuswandi. Dia seorang bidan yang punya hipnoterapi untuk ibu-ibu hamil gitu ya. Nah saya ceritakan itu, kemudian beliau punya kumpulan ini juga healer hipnoterapi yang ada setiap hari Sabtu tuh berdoa bersama untuk dengan seperti Sita bioterapi. Nah itu saya dibantu beliau di situ, dan kemudian saya juga berdialog dengan Tuhan ya, karena saya takut dengan keadaan kondisi saya ini kok perburukannya luar biasa. Terus saya tuh kasihan lihat anak saya kan, sejak itu anak saya nggak bisa nyusu saya kan, saya kasihan, dan sementara anak saya kan masih butuh IC ya, dan kemudian saya berdialog dengan Allah supaya penyakit ini diangkat, dan sebagai gantinya saya pertukarannya saya berjanji saya akan nyusui anak saya sampai anak saya nggak mau lagi. Dan setelah waktu saya harus kembali ke Dr. Samuel, itu luar biasa, dokternya kaget karena hasilnya shrinkage ya. Shrinkage, jadi agak susah mencari penjualan tadi yang tadi mau katakanlah mau meledak ya. Kalau nggak bayar apa sih Bu Ewi kok kayak sudah kecil ya, kayak meledak lah, kayak meledak gitu ya. Ini kempes dan shrinkage dan tidak ada tampak keganasan. Jadi beliau mengatakan bahwa saya ini adalah pasien yang beruntung karena tidak perlu dilakukan operasi, dan itu probabilitasnya hanya 1 dari 25 pasien. Ya, dan malah saya kemudian dicecer apakah saya tadi Kak Leana, apakah saya pakai pengobatan alternatif? Ya kan kalau Sita bioterapi bukan alternatif, ya saya bilang ya enggak. Jadi ya memang kekuatan doa lah ya. Jadi dokter Samuel itu takjub ya itu. Jadi syukur alhamdulillah itu banyak sebenarnya pada saat kita sakit kan sebenarnya kalau orang Islam tuh Allah tuh ada di leher ya, sebelum doa kita keluar dari mulut pun sudah didengar. Ya itu memang benar itu. Begitu Dr. Catherine. Thank you Bu. Kalau Lea sendiri gimana Le? Aku jadinya memang yang paling utama dukungan keluarga, dukungan teman-teman, dan aku bersyukur aku sudah ketemu, tunggu anakku, Dek, sebentar Dek. Aku bersyukur sudah ketemu dengan Better Life. Jadi sebentar. Rafaeldo, Mama lagi bicara, tolong, please. Sorry. Iya, jadi waktu anak-anak tahu semua aku kenapanya,
Tapi yang kecil mereka nggak ngomong apa-apa. Mungkin karena anak laki. Saya pikir juga mungkin anak laki. Tapi ternyata yang kecil dia buka Google gitu kan. Mama, ini ada obat, Mama coba minum deh, siapa tahu bisa sembuh. Terus anak nomor 2 aku juga bilang, mamanya temanku juga ternyata kanker payudara dan sampai sekarang dia nggak apa-apa. Aku yakin Mama juga nggak apa-apa, gitu. Dan aku juga thank you banget sama Mami, sama adikku. Mami juga pas ada di sini aku belum pernah bilang thank you sama Mami, but I'm very very thank you for you. Mami tuh di depanku nggak pernah nangis. Itu benar-benar support yang luar biasa. Padahal aku tahu dia kepikiran dan dia telepon temanku dan nangis-nangis sama temanku. Jadi di depan anaknya dia benar-benar Mami juga luar biasa. Pasti kan juga kepikiran ya. Apalagi kan kalau anak-anak sakit itu kan pasti seorang ibu pengen nganterin kan ya, pengen dampingin. Nah ini kan aku dalam masa pandemi, jadi otomatis kan nggak bisa. Jadi waktu itu adik gantian tuh. Jadi kalau setiap kemo, apalagi kan aku kemo tiap minggu nih kan. Nah kita giliran, aku nganterin ya gitu loh. Adikku juga, Ci, kamu sama siapa? Udah dia nganterin atau belum? Aku nganterin deh. Padahal dia jauh-jauh dari Cikarang khusus untuk nganterin aku tuh. Aku bilang luar biasa banget. Dan beberapa temanku juga bilang gitu. Sebetulnya kita mau sakit mau apapun, kalau Tuhan nggak ngizinin, dan pasti kan juga nggak akan terjadi. Dan Tuhan selalu kasihnya itu kan selalu yang pasti yang kita bisa, yang kita mampu, nggak mungkin enggak. Itu satu. Terus kedua, sebetulnya hidup kita buat apa sih ibaratnya kan? Hidup ini kan jadi berkat, entah berkat untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Nah, dan yang temanku juga bilang, jadikan obat kemo itu obat kecantikan lu. Ibaratnya kan semuanya kan yang badan nggak enak banget, asli nggak enak banget. Apalagi aku tiap minggu gitu. Aku takutnya, tapi aku lebih takut kalau aku nggak bisa kemo, ini nggak akan selesai. Aku tahu aku sakit, aku tahu ada sesuatu di badanku dan apa yang mau aku lakukan adalah aku mau benda itu yang tidak seharusnya ada di badanku secepatnya keluar. Dan apa yang aku haruskan, apa harus aku jalanin ya udah. Dokter bilang kemo. Waktu itu dokter bilang pengobatan medis sekarang itu juga udah maju, luar biasa maju gitu kan ya. Dan kanker payudara itu yang paling gampang untuk diobati dan harapan hidupnya itu jauh lebih besar daripada kanker yang lain. Betul. Iya kan? Nah, terus aku juga waktu itu kan konsul dengan dokter Catherine. Terus aku kalau udah mulai drop, aku juga telepon sama Bu Susi gitu kan ya. Makanya aku bilang itu luar biasa banget support dari teman-teman. Dan dokter waktu itu sempat bilang, dan aku juga bersyukur udah di Better Life karena waktu itu dokter sempat bilang, aku punya 4 pasien setelah kemo itu dia ternyata nggak perlu dioperasi karena mengecil. Saat itu aku langsung bilang, aku yang kelima. Dari dalam diriku sendiri, aku yang kelima. Dan ajaran dari Bu Ayen kan self-talk gitu kan. Ya kita ngomong sama badan kita sendiri gitu. Dan teman-teman semua kan juga suka ngingetin kan ya. Istilahnya. Jadi aku bilang, ya udah ayo Leana kita sehat. Mau ini juga obat kemonya pun aku ajakin ngomong. Silakan masuk ya, selamat datang di badanku. Kamu yang baik-baik ya. Sometimes aku juga suka posting gitu di status kalau lagi pas kemo gitu kan. Ini obatnya. Temanku juga bilang lah emang obatnya biar kamu tambah cantik, biar kita tambah cantik gitu. Jadi walaupun rambutnya rontok, ya udah nggak apa-apa. Tapi mukanya tetap glowing ya, Le? Ya kan ngikut Jumat kan ngikut ini tetap dong tapping gitu kan, yang healing ya jadinya kan tetap glowing seperti ini. Memang aku bilang luar biasa. Tuhan itu kan selalu kasih tepat pada waktunya lah, apapun itu mau baik mau nggak enak atau mau gimana tapi selalu tepat pada waktunya kalau aku. Dan aku bersyukur banget aku punya pekerjaan di saat aku sakit seperti ini. Aku punya asuransi di saat aku butuh. Aku punya teman-teman, aku punya keluarga yang luar biasa support aku banget. Itu yang aku nggak berhenti-hentinya bersyukur gitu loh. Jadi walaupun saat ini kemo udah selesai, radiasi udah selesai, tapi dokter juga bilang jangka waktunya adalah 2 tahun baru kamu dinyatakan aman. Jadi 2 tahun ini aku memang ya harus jaganya juga jaga ala Leana sih sebenarnya. Tapi aku hanya berpikir
ya udah tiap pagi kalau misalnya aku mulai nggak enak atau gimana, aku juga sempat nangis gitu loh waktu itu, sempat yang nggak enak banget. Aku bilang, Tuhan nggak enak banget sih, aduh kayak begini. Tapi kan Bu Ayen bilang, kalau mau nangis nangis. Temanku juga bilang, nangis lah, tapi kamu tentuin mau nangis berapa hari. Terus after nangis lu mau ngapain? Karena habis nangis kan kita capek, ya tidur gitu, kalau badan nggak enak aku juga tidur. Tapi udahnya ya yang melarang diri lo happy kan ya lo sendiri gitu loh. Dan justru yang seperti ini harus dilawan dengan happy. Itu yang membuat lo lebih bersemangat ibaratnya. Jadi aku bilang, ayo Lea sehat. Lea ketemu dengan orang-orang gitu kan ya. Dan itu kan excited gitu loh. Aku sampai bilang sama karyawanku gitu, sama staffku di kantor. Pokoknya kalau aku nggak mau makan, kalian harus ingetin aku makan. Tapi nggak usah diingetin juga, Lea tetap makan sih. Emang Lea tukang makan. Dan efek kemo itu adalah salah satunya, berasa nggak Bu Susi, Bu Evi kalau lidahnya kebakar dan kita nggak ngerasain apa-apa, makanan itu apapun nggak ada rasanya, nggak enak, yang ada malah sakit gitu kan ya. Tapi mau itu ada rasanya, itu nggak ada rasanya. Kita makan aja, toh harus punya tenaga. Dan dokter Dian bilang, aku tanya ada pantangan nggak dok? Nggak ada. Serius dok, nggak ada pantangan? Nggak ada. Kalau daging dok, nggak apa-apa. Lu perlu daging untuk, jadi kan kalau kita sebelum kemo itu kan, apalagi aku tiap minggu, itu berarti aku udah berteman dengan jarum suntik, which is kita harus tetap hemoglobin, hemoglobin ya dok? Iya, HB sama leukositnya. HB, leukosit, sama trombosit itu harus tetap normal. Jadi ya udah, kalau lu pantang makan, lu nggak punya nasi, nggak punya karbo, lu nggak ada tenaga. Dokternya bilang gitu. Kalau nggak makan daging, itu kan perlu untuk HB. Nah, ya kalau leukositnya ngedrop, ya suntik leukosit juga sih. Tapi kan tetap aja harus makan. Jadi nggak usah mikirin. Kamu semakin mikirin kamu mesti makan apa segala macam, yang ada kamu malah nggak makan. Jadi whatever itu, makanin aja. Si Mami juga sampai waktu itu pengen geleng-geleng, nih orang sakit tapi kok makannya bener-bener deh. Sampai sekarang juga tetap sih makan terus. Tapi ya itu salah satu obat. Aku bilang obat yang dari diri kita sendiri. Kenapa kita bisa sampai seperti ini sekarang, itu kan balik lagi ke diri kita sendiri. Gak enak, iya. Tapi ya udah dienakin aja. Jadi benar-benar berdamai ya, berdamai dengan penyakitnya, berdamai dengan diri sendiri ya. Duh, yang pertama memang mesti diterima. Karena kan istilahnya udah memang ada dalam diri kita, lalu mau diapain gitu kan seterusnya. Ya, itu pertanyaan terakhir nih buat ibu-ibu bertiga. Apa pelajaran yang diambil dari perjalanan penyakit yang ibu-ibu alami sekarang? Silakan Bu Susi. Oke. Kalau saya ya, yang utama itu adalah waktu saya sakit, saya tuh benar-benar harus sabar. Iya, dan sabar. Terus saya sadar bahwa saya tuh nggak sendiri gitu. Jadi memang saya butuh orang lain juga. Nah itulah Jadi kalau kita sakit, kita nggak boleh merasa kita sendiri, kita paling itu paling merasa korban lah segala macam ya. Itu nggak boleh banget gitu ya. Dan tuh, tapi saya kembalikan sama Bu Evi tadi. Kalau saya tuh talkative ya, cerita sana bahwa saya sakit gitu loh. Jadi itu edukasi juga ternyata buat teman-teman yang di lingkungan saya. Ya ternyata banyak teman-teman yang nggak mau kebuka gitu ya, cerita bahwa dia punya penyakit. Tapi kalau saya tuh talkative loh, cerita ini-gini, terapinya gini-gini gitu loh. Masalah mereka mau dengar mau enggak, pokoknya saya cerita gitu loh. Kalau ada dengar orang sakit, saya datengin. Gini loh gitu loh. Terlalu ramah jadinya. Jadi saya MC Bu. Saya edukasi gitu ya, edukasi itu. Saya anterin ke dokter Dian, saya daftarin gitu loh. Kalau ada itu saya ingetin bahwa ada, ini nggak enak loh, aku ada benjolan, gue daftarin, gue anterin gitu. Terus pokoknya sampai dia harus terapi apa itu, sakingnya supaya teman-teman tidak seperti saya. Jadi lebih aware. Itu aja. Jadi kita harus lebih aware itu. Dan saya mungkin sejak saat itu saya lebih sabar orangnya. Itu yang saya ambil pelajaran. Dan saya nerimo dengan penyakit saya itu. Thank you Bu Susi. Kalau Bu Evi bagaimana Bu? Ya sebenarnya Dokter Samuel sudah mengatakan bahwa ini saya tuh punya bakat
kanker loh gitu ya. Cuman jadi saya harus menata hidup. Cuman saya ya begitu itu karena saya masih ambisi juga dengan karir. Jadi saya belum menata gaya hidup. Akhirnya tahun 2009 saya kena tumor tiroid ya. Jadi masih tumor 2009. Terus 2013 sudah berubah jadi malignant. Jadi ketemunya di Glen Eagles tapi operasinya di Mount Elizabeth. Nah, kemudian dokter sudah menyarankan ya habis dioperasi harus hati-hati. Jadi hindari pekerjaan yang memicu stres ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak stres memicu kanker ya. Dan ini turut andil dalam penyebaran dan aktivitas kanker juga. Nah, ini saya tetap abai gitu ya. Abai karena pekerjaan saya sedang senang-senangnya dengan pekerjaan saya dan merasa pekerjaan saya itu prestisius sehingga saya abaikan tentang saran itu. Disuruh pindah ke unit kerja yang tidak terlalu stres pun saya nggak mau karena saya bangga dengan pekerjaan itu. Nah kemudian akhirnya tahun 2015 saat saya itu kontrol malah ditemukan itu sudah menyerang ke tulang rusuk di belakang ya dan sudah stadium 2 menuju 3. Akhirnya harus PET scan malah tambah ketahuan lagi tuh yang sampai di pencernaan dan di kandungan ada juga. Ya udah akhirnya saya sempat tanya sama Allah gitu ya, why me gitu ya, terusan gitu. Dan saat saya sendiri pada waktu saya ada tugas di London ya, saya sendirian tugasnya, saya merenung di sebelah sungai Thames. Saya bilang lain kali di sebelah sungai Ciliwung, kamu berenung aja di situ. Bukan karena di sungai Thames. Saat itu saya bertanya gitu pada diri sendiri kenapa seperti ini. Dan saya ada yang memberitahu gitu ya, bahwa saya dibukakan mata hati saya bahwa saya beruntung dibanding pasien kanker tulang lainnya karena saya tidak semenderita mereka. Kalau mereka itu tidur aja, bangun tidur sudah ada tulang yang patah. Saya kan enggak. Dan waktu patahnya pun di 2 lokasi dengan patahan yang berbeda itu pun tidak pernah ngerasa. Jadi tahu-tahu sudah tersambung, cuman yang nyambung bukan kalsium, yang nyambung adalah sel kanker. Itu saya harus mensyukuri bahwa sel kanker saya itu agresif sehingga bisa langsung nyambungin tulang saya tanpa perlu bantuan medis untuk menyambungkan. Itu yang saya syukuri dan saya juga berpikir secara material dan imaterial saya tuh kurang apa sih. Allah itu sudah memberikan saya lebih beruntung daripada teman-teman satu angkatan saya, lebih lengkap anugerahnya dan saya menikah, punya anak, ada jabatan saat itu. Kenapa harus marah sama Allah? Ya, itu yang saya harus tanyakan dan akhirnya saya menyerah, saya resign karena perkiraannya usia saya hanya sampai 2019. 60% bertahan 5 tahun dan saat itu sudah jalan di stadium 2 ketiga ya. Jadi perkiraan saya 2009, mereka perkiraan 2019 lah. Jadi saya ingin memberikan kenangan yang baik buat anak-anak saya karena selama ini saya wanita karir yang bekerjanya 24 jam. Nah, kemudian saya mulai hidup sehat, menata pikiran dan kemudian pas saat saya itu ingin bekerja, yang namanya juga wanita karir pas di rumah kan sakitnya lebih kerasa sakit ya. Tapi kalau sambil kerja kan nggak kerasa sakit gitu ya, betul kan ya. Nah akhirnya saya jadi relawannya untuk penyandang disabilitas di Kementerian Sosial dan juga kadang ngajar juga untuk memberi semangat motivasi kepada bapak-bapak mas-mas tentara yang mengalami disabilitas karena tugas ya di Kementerian Pertahanan. Nah di tengah-tengah mereka gitu ya, pastilah ya kita tuh lebih sehat. Benar nggak Bu Susi dan Kak Liana? Karena mereka kelihatan fisiknya nggak sempurna, kita sempurna. Sakitnya di mana gitu, ya kan? Jadi kita lebih sehat dan itu membuat akhirnya saya merasa lebih sehat dibanding mereka dan itulah obat yang paling mujarab buat saya yaitu bersyukur dibanding mereka yang fisiknya tidak lengkap seperti kita lagi dan mensyukuri apapun yang diberikan Allah kepada kita karena di balik itu semua pasti ada nikmat. Pada waktu sakit kita menikmati sekali namanya sehat ya. Dan pada waktu sakit pun kita masih mensyukuri karena tidak seberat yang lain. Itu Dr. Catherine. Thank you Bu, thank you. Lea? Kalau Lea, pelajaran yang Lea ambil adalah satu, harus mencintai diri sendiri. Itu. Karena aku juga berpikir, aku nggak pernah
memikirkan diri kita sendiri gitu loh, which is yang waktu dulu kan aku juga dengan sendirian, belum punya pekerjaan tetap, nggak ada pemasukan bulanan gitu kan ya, masih repotin orang tua, ya itu kan nggak kepikir untuk diri sendiri gitu kan, apapun kita lakukan, apapun kita kerjakan gitu. Nah, tapi makanya aku bilang bersyukur dengan ikut Better Life, kita mulai belajar untuk mendengarkan diri kita sendiri. Dan aku hanya berpikir, ya memang udah saatnya nih, berarti aku dikasih penyakit ini, bukan main-main, aku juga tahu gitu, bukannya main-main, tapi kita menjalaninya dengan happy aja. Justru harus lebih aware, maksudnya gimana ya, yang oke, walaupun pakai scrub gitu kan, tapi saling di-matchingin kan jadi cantik gitu kan, tetap pakai lipstick gitu kan, tetap yang berusaha untuk ceria. Makanya kadang juga waktu awal-awal itu juga teman-teman udah, gue mau nengokin elu. Hah? Nengokin? Iya, kan istilah pada heboh semua deh. Ya tadinya kan juga kita nggak mau ngomong-ngomong ya, tapi biar gimana pun kan pasti pada tahu lah ya gitu loh. Dan kepikir ya udah mau cepat atau lambat juga akan tahu, tapi bukan berarti yang kita berkoar gimana, tapi mereka tuh pada mau nengokin, aku bilang, gue nggak apa-apa, gue masih kerja. Kalau misalnya mau ketemuan, kita makan-makan aja. Balik lagi mau ketemuan, kita makan-makan aja gitu. Jadi pas aku sampai juga, lu bisa makan ini nggak, Le? Makan. Tapi emang waktu kalau pas lagi kemo kan rasanya juga mau makan juga udah nggak terlalu yang gimana ya, walaupun maksain makan gitu kan ya, tapi kan juga nggak yang banyak, nggak apa segala macam. Tapi lucunya waktu kemo aja berat badanku kayak yoyo, tapi kebanyakan naiknya. Jadinya tadi awalnya turun 5 kilo, langsung kelihatan kan tuh. Tapi dengan ya udah kita jalanin semua dengan happy. Aku belajar, ayo Leana, kamu tambah cantik. Aku selalu ngelus rambutku, ayo kamu tumbuh ya, tambah cantik kita ya. Dulu kan rambutku lurus banget. Dan semua pada bilang, nanti pasti jadi ikal. Dan aku memang pengen punya rambut ikal, kesampean. Gitu. Makanya aku bilang, ya udah, happyin aja. Happy, justru ngapain sedih. Ya emang udah harus lu jalanin. Dan aku belajarnya, itu dia. Leana yang ada sekarang, itu Leana yang baru. Yang bisa menghadapi hidup itu jauh bisa melihat yang tangkaplah semua aura positif yang ada, yang negatif justru yang kita buang. Itu yang membuat lebih bersemangat, lebih kelihatan cerah, lebih bisa juga jadi menyemangati orang lain, istilahnya kan gitu juga. Dan ya itu dia yang temanku juga pada bilang benar juga, kita hidup sekarang buat apa sih? Jadi berkat. Tapi kan berkatnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri? Ya. Tapi kenapa kita juga enggak, seperti Bu Ayan ceritakan, kita ngobrol kayak gini, kan selalu bersedekahlah. Kita nggak punya apa-apa. Aku terus terang, aku banyak punya komunitas. Dan waktu itu kan juga ikut sana, ikut sini gitu kan, kalau pas punya waktu gitu. Aku selalu, seperti Bu Ayan bilang, kita bersedekah. Dan kita juga diajarinnya sama yang komunitas satu lagi, dia bilang, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, sharing ke semuanya, bagi ke semuanya. Karena apa? Jangan pernah takut, Tuhan akan ngasih semuanya itu berlipat kali untuk kita. Dan yang paling utama yang aku rasain adalah bahagia. Itu yang tidak ternilai. Itu sharingnya. Thank you. Aduh, thank you banget. Saya benar-benar tergugah ya dengar langsung cerita Bu Susi, perjalanan Bu Evi, Bu Lea. Bu Ayan, ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada narasumber kita yang luar biasa ini, Bu Ayan. Benar-benar terenyuh, ternyata mereka sangat-sangat ngerasa manfaatnya di komunitas Better Life. Terharu banget dengar sharing dari Bu Susi, Bu Evi, Bu Leana, bagaimana ini wanita-wanita resilient. Saya nggak mau pakai kata tangguh, kalau tangguh tuh kesannya kayak ngelawan gitu. Resilient itu kan penting ya, tem gitu langsung. Jadi ini memang satu pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, di mana inilah contoh sabar yang harus dihadapi, yang harus dijalankan gitu ya. Bukan sabar yang artinya kita duduk diam, memposisikan diri sebagai victim, tapi sabar yang aktif dan no judgment gitu kan. Karena memang dalam Empower kita belajar bahwa semua itu kita menarik, tapi sometimes kalau kita tidak menemukan jawaban juga jangan menjudgment diri sendiri.
karena seiring waktu kita akan pasti menemukan jawaban yang indah. Jawaban yang indah dalam hidup kita ya, sesuai apapun itu kejadian yang membuat kita jungkir balik, itu pasti ada jawaban yang indah. Setuju. Kayaknya itu aja sih, dan nggak tahu mau ditanya, kayaknya udah lengkap semua tuh pertanyaannya. Saya cuma terharu gitu, tapi tadi sempat sebentar ketawa-ketawa seru ya waktu Bu Susi bilang pokoknya saya datengin gitu, terus saya jadi ngebanyol tuh di chat, saya bilang menghabiskan jatah 40.000, pada perempuan tuh kan 20.000, menjatakan menghabiskan kuota 40.000. Iya, benar banget Bu. Perempuan banget gitu ya, talkative gitu ya. Tapi ini menghabiskan jatah yang berkah gitu ya, karena kan memberikan edukasi tadi yang Bu Susi bilang, memberikan edukasi, dan niatnya tuh mulia banget, karena memang betul ya, kadang-kadang tuh perempuan-perempuan ya, walaupun di Jakarta ya, Jakarta itu kan kota yang modern kita ini, tetapi memang kalau udah berbicara tentang bagian tubuh yang spare part yang satu ini, itu kadang-kadang nggak semua perempuan mau berbicara terbuka gitu kan, mungkin mau tanya tapi malu, nggak bertanya, mereka gundah gulana gitu ya. Jadi dengan adanya seperti Bu Susi ini memang bagus banget gitu, sehingga orang yang tadinya mungkin dia tidak mau terbuka, akhirnya dia tercerahkan, mau membuka diri, yang tadinya mungkin harus nunggu sampai stadium 3, ini baru pre-cancer udah ketahuan kan gitu. Bagus banget. So, salut buat semuanya. Keren. Salut. Thank you banget buat sharingnya. Mungkin dari teman-teman di floor ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Winnie ya, ke Bu Ayen. Apa beda penyebab pada breast cancer, kiri atau kanan? Oke, secara TCM ya, saya jawab secara TCM. Secara TCM, selalu penyakit mulai dari kiri, tidak dari kanan. Artinya kalau kita misalnya sakit di kiri, tangan kiri, bahu kiri, itu adalah level yang ringan. Kemudian nanti kalau dia getting worse, dia akan berpindah ke kanan. Sakit bahu kiri jadi bahu kanan. Nah, jadi kalau misalnya dari kiri dan kanan, kalau breast cancer juga begitu ya. Tapi biasanya kalau dia ada di kanan, itu menyiratkan satu terkait dengan maybe dia sudah lebih lama karena sudah dari kiri dia berpindah ya, bisa berpindah gitu. Energetiknya, secara energetik dia bisa menghambat dari kiri pindah ke kanan. Atau yang kedua, kanan itu berhubungan dengan male, dengan figur pria. Sementara yang kiri itu berhubung dengan diri sendiri. Jadi kalau saya ada satu teman saya di Malaysia, dia riset ya, jadi memang rata-rata orang yang punya di kiri itu memang punya problem dengan either diri sendiri atau memang female relationship. Kan perempuan pasti kan, kalau kita perempuan penderita kanker itu kan maksudnya, ini kalau yang kanker perempuan loh ya, walaupun kan pria juga ada kanker payudara, tapi ini kalau untuk yang wanita, kalau dia penderitanya dan dia di kiri, otomatis ya itu berhubungan dengan dirinya sendiri karena dia wanita gitu kan, atau mungkin figur wanita dalam hidup dia yang dia nggak bisa terima. Kalau kanan itu figur pria, entah bapaknya, entah suaminya, entah pacarnya gitu kan. Nah, tapi dari semua itu kalau saya lihat itu adalah, kan semua cancer itu dalam TCM itu terkait dengan lack of oxygen. Jadi kekurangan oksigen. Oksigen itu terhubung lagi dengan apa? Dengan fungsi paru. Fungsi paru terhubung lagi dengan apa? Yaitu dengan forgiveness. Ya, jadi forgiveness itu di situ, let it go. Dan biasanya pemicunya itu sadar tidak baik secara disadari maupun tanpa disadari, biasanya ada keterkaitan dengan itu. No judgment ya, bukan berarti ini teman-teman yang ada ini berarti ada masalah, tidak letting go atau apa, bukan begitu, tetapi dari teori itu salah satunya memang seperti itu. Karena kadang-kadang juga kita tidak let it go tuh bukan secara consciousness, iya. Oke, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, saya nggak ada nangis, saya nggak mengeluh katanya gitu. Tapi secara unconscious ternyata di dalamnya tuh udah berdarah-darah gitu loh. Itu yang kadang-kadang tidak disadari dan dia bermanifest di tubuh karena tubuh adalah cerminan jiwa. Jadi sebenarnya waktu
teman-teman dia bisa, ini kan teman-teman semua getting better ya, udah getting better artinya mendengar suara hatinya. Setelah mendengar suara hatinya ya dia nggak komplain lagi tuh, dan semesta mengirimkan, membukakan jalan untuk kita kembali ke fitrah kita, kembali sehat. Kalau boleh nambahin, Silakan. aku sebelah kanan. Dan memang benar kata Bu Ayen, karena kalau dipikir gitu kan, kita pikirnya menarik gitu kan istilahnya. Aku memang ada sesuatu yang masih kupendam, ibaratnya kan gitu. Dan itu juga pas kebetulan di kantor aku dapat bos yang dia juga pendeta, dia langsung bilang, Leana kamu harus belajar memaafkan, dan langsung digituin. Oke, gitu. Tapi ke depannya ya aku bilang ya tapi tetap balik kepada diri kita sendiri, mau menjalaninya seperti apa. Betul. Gitu sih, ya kan? Dan mungkin saya tambahin sedikit ya. It's okay when we hate somebody. It's okay. Ya. Tapi jangan nyakitin diri. Artinya gini, sering orang kita timur ini merasa tidak boleh membenci. Membenci itu dosa. Ya kalau orangnya kurang ajar, apa salahnya gue nggak suka sama dia? Ya kan? Masa gue harus cinta kan gitu kan? Jadi you have to honest gitu ya. Kita harus jujur dengan perasaan kita, itu kunci pertama. Kita harus jujur dengan perasaan kita. Kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Kalau marah ya bilang marah gitu. Saya nggak suka, saya pengen nonjok dia, gue pengen matiin dia bahkan gitu misalnya gitu ya. Tapi kan itu ungkapan perasaan, bukan berarti kan kita harus melakukan juga. Tapi dengan kita jujur dengan diri kita sendiri, bukan kita juga cuap-cuap ya. Gue mau matiin lu, nggak begitu ya. Ntar ini direkam, waduh. Jadi ya kita jujur dengan diri kita sendiri. Artinya kita mengakui saya memang tidak suka. Kemudian ya itu kembali lagi, mungkin teman-teman sudah banyak yang ikut di Empower atau di beberapa sesi healing kita bersama. Saya sering bilang bahwa ya pertama harus jujur dengan diri sendiri, akui ya, dan jangan menempatkan diri sebagai korban. Tuh benar banget Bu Susi tadi ya. Jadilah manusia yang berdaya. Jadi di satu sisi kita menyadari kondisi kita, saya nggak suka nih dengan kondisi begini gitu kan, dan bijaksana gitu kan. Oke, pada saatnya saya sedih ya saya sedih gitu kan. Saya merasa ini nggak adil ya, ngomong saya ini nggak adil nih begini gitu. Karena kita orang timur ini suka didogma ya. Dogma yang sebenarnya kebenarannya juga tidak bisa dibuktikan. Yang kebenarannya hanya karena kesepakatan, bukan karena fakta ya. Karena kesepakatan jadi itu satu kebenaran. Contoh, kalau nggak nurut sama suami nanti nggak masuk surga. Suami kayak gimana dulu saya tanya. Kalau suaminya ngajak masuk neraka, gimana masuk surganya? Kan gitu logikanya kan gitu kan. Benar nggak? Ya kan? Jadi pakai akal sehat apa-apa dan kita hati penuh kasih sayang, betul, tapi bukan berarti kita boleh dimanipulasi ya, kasih sayang kita dimanipulasi untuk diperalat juga jangan. Nah, terkait dengan kanan itu ya harus diakui dulu pertama. Kalau nggak suka ya nggak suka. Maybe bahkan kita bisa buat active imagination untuk compensate ya, kompensasi yang tidak bisa dilakukan di alam nyata, kita kompensasikan di active imagination, and then you do it, and then clear. Apa yang harus dilakukan. Nah, waktu Bu Ayen waktu itu juga sempat bilang kan seperti itu ya, Bu. Ini kanan biasanya itu karena orang lain lah, dia bilang gitu kan. Aku langsung mikir dong, gitu kan. Dan apa yang menarik kita yang tinggal manifestnya aja gitu kan, yang Bu Ayen juga sempat bilang. Ya, cuman aku sadari itu, berusaha untuk merealize gitu kan, istilahnya melepaskan semua, dan memang nggak gampang, Bu. Asli kan itu nggak gampang banget gitu kan ya. Tapi terus aku bilang ke diriku sendiri, ya itu tadi yang dokter bilang 4 orang pasienku dengan kemo. Jadi kan kemo itu aku dibagi 3 siklus awal, which is 3 kali 3 kali. Jadi kan 9 kali tuh selama 3 bulan. And then dicek, nah baru ditentukan mau diangkat atau enggak. Dan after that aku kemo lagi 3 siklus lagi kan. Nah pada saat 3 kemo itu kan aku dari pertengahan November sampai dengan Januari
itu aku sempat tanya sama dokter, dok kalau seandainya aku diangkat, itu aku diangkatnya berarti semua atau jaringannya doang? Semua, dokter bilang gitu. Aku langsung down. Karena gede. Dokter bilang gitu. Itu dulu ukurannya awalnya tuh 6,7, waktu di Oktober itu dicek 6,7 kali 7 cm. Aku Januari sempat telepon Bu Susi, sempat nangis juga gitu kan. Tapi Bu Susi bilang, ya sudah lah Leana, dijalanin aja, diterima aja. Itu akan yang jadi terbaik buat kamu. Itu yang membuat aku semangat lagi. Semangat lagi. Dan aku juga selalu bilang kan, ayo Leana sehat. Dan kita ikut full moon gitu kan semuanya. Tetap intention bahwa yang penting aku sehat. Apapun yang terjadi, yang penting aku sehat untuk anak-anakku. Untuk mamiku. Gitu kan. Akhirnya di Januari akhir, siklus awal kemoku selesai, itu kontrol kan tiap kali 3 minggu kemo, 1 kali kan kontrol. Kontrol yang terakhir itu dokter tiba-tiba bolak-balik ke mejanya dia, ngelihat rekam medisku, balik lagi ke aku, ngeraba lagi, bolak-balik. Aku sampai nanya, kenapa dok? Kok saya ragu ya? Kenapa dok emangnya? Kok nggak keraba? Apa kita kemo aja? Biar lebih selesai gitu kan. Iya, aku juga sampai syok loh. Orang awal Januari gitu loh, cuman beda 3 minggu gitu loh. Masih nangis-nangis sama Bu Susi, lagi makan seafood, nelfon Bu Susi, nangis-nangis terusnya. Temanku sampai ini juga gitu kan. Jadi kalau hasilnya dari nangis-nangis telepon Bu Susi pasti bagus ya. Teman-teman. Iya, makanya aku juga sampai good idea. Tuhan tuh selalu ada gitu kan. Kalau kita percaya, kalau kita udah berusaha, mujizat Tuhan itu ada. Aku memang tetap dioperasi, tapi aku akhirnya angkat jaringan. Dokter bilang angkat jaringan aja. Karena nomor HP dong katanya. Di grup ada. Gitu. Jadi ya aku bilang semua dengan yang paling utama adalah dari diri kita sendiri, dan jangan pernah biarkan diri kita sendiri. Kita nggak boleh sendirian. Harus ada teman-teman yang bisa menyemangati kita, keluarga kita, karena untuk itulah juga kita hidup. Thank you. Makanya selalu di sini ya. Kalau kita lagi acara Kopi Darat, ikut ya. Ke Ancol lagi Bu Ayen, kita mainan lagi air waktu itu, demen banget. Main pasir. Keren banget ibu-ibu malam ini, udah cantik, terus punya kepribadian yang luar biasa. You have your inner beauty ya, luar biasa. Keren banget. Saya sih cuman terharu banget gitu. Very touch my heart. Thank you semuanya. Kita juga terima kasih Bu Ayen. Kita ada di sini, kuat semua insya Allah, saling support ya. Sih nggak boleh bilang kuat kata Bu Ayen. Oh, aku ingat itu. Jangan bilang happy. Di sini happy. Bahagia. Iya, itu saling support, saling peduli, itu yang paling penting katanya. Ya. Sehat semua. Ya. Tiap hari ngomong sama payudara. Di eman-eman karena tinggal tiap habis sholat subuh saya ngomong sama payudara. Kalau udah nyut-nyut saya ngomong aman ya. Aduh, benar luar biasa, aman banget, luar biasa. Aku juga. Ya. Jadi sekarang saya rajin ngobrol. Kita dulu nggak pernah ngobrol sama badan itu loh. Jadi setelah diajarin Bu Ayen, benar-benar sekarang ngobrol sama badan ya. Sama apa namanya, semua sel-sel semua di ini udah nggak enak, semut-semutan ngobrol aman ya. Sekarang semua bisa diajak ngobrol Bu, badan diajak ngobrol, duit diajak ngobrol, semua diajak ngobrol. OTW semua ya Bu. Amin dalam kebaikan ya. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Gak kerasa ya, ini ngobrol-ngobrol aja udah jam 10 lewat. Iya, alhamdulillah. Thank you banget Bu Susi, Bu Evi, Bu Lea, very inspired sharingnya. Sharing juga ada salah satu cara kita untuk bersedekah, memberikan juga edukasi ke teman-teman, memberikan support juga ya. Because you are not alone. Kita selalu ada untuk kalian semua. Thank you teman-teman. Sebelum